bahwa inilah firman Tuhan akan hal Israel. Sebentar, saya harus buka dah sampai saya salah lagi ya. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi roh di dalam diri manusia itu adalah ciptaan Tuhan, bukan roh pencipta itu masuk ke dalam diri manusia. Hanya satu jalan, kalau Anda pakai itu artinya roh dalam diri Bapa memanjang ke dalam diri Yesus. Terima kasih. Saya sambut dulu adik saya yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau ada Banjuma lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kita, 1 menit. Salam Bang Juma, apa kabar? Salam Bang Denny, baik. Alhamdulillah. Lanjut. Ya ini loh Banjuma, topiknya adalah roh di dalam diri Yesus itu serba salah. Mau ciptaan nggak juga, mau pencipta nggak juga gitu loh. Seakan-akan roh dari Bapa Tuhannya mereka ini di surga itu memanjang ke dalam diri Yesus gitu loh. Itu topiknya. Tapi Pak Denny mengatakan beda-beda roh. Terus mengatakan satu roh. Nah, itu kira-kira topiknya Banjuma. Tolong diluruskan atau diramu-ramu dikit biar kita ada materi sore ini. Rohnya Yesus sama rohnya Tuhan itu satu. Walaupun Yesus memiliki kehidupan sendiri. Yesus itu memiliki kehidupan sendiri, Bapa memiliki kehidupan sendiri. Tapi satu roh. Tetapi rohnya Yesus itu bukan roh Bapa. Roh Bapa ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam Bapa. Tetapi Yesus bukan Bapa. Gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian dan juga rekan-rekan non-muslim, materi ini menarik sebenarnya, berbicara mengenai esensi manusia yang terdiri dari dua unsur, jasad dan roh. Roh ini adalah makhluk gaib yang melekat pada diri manusia, yang mana pada diri manusia sebagai alat produksi generasi atau pribadi baru, ada yang noise, pribadi baru itu tidak terdapat kemudian unsur dalam tubuh yang memproduksi roh. Berbeda dengan jasad. Jadi di dalam alat reproduksi seorang wanita itu ada yang kemudian disebut rahim, yang tujuannya memang memproduksi jasad atau biologis atau badan atau tubuh atau pribadi baru yang menjadi wadah, terdapat yang menjadi wadah kemudian Allah menyimpan rohnya. Makanya di dalam Kejadian 6 nomor 3 disebutkan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam diri manusia. Berarti manusia dalam hal ini laki perempuan hanya memproduksi jasad, embrio, memproduksi tulang, memproduksi daging, memproduksi urat, memproduksi kulit. Tetapi hal tersebut tidak akan pernah bisa menjadi makhluk hidup apabila roh Tuhan tidak diberikan kepada jasad tersebut. Nah, ini dulu poinnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai roh, kita berbicara mengenai makhluk, berarti kita tidak bisa mengenyalampingkan Halik, Sang Khalik. Sekali lagi saya katakan bahwa rahim manusia itu tidak ada padanya dimensi untuk memproduksi roh. Tapi kenapa ketika janin itu keluar dari rahim, seketika makhluk itu punya roh? Karena roh yang ada di dalam tubuh manusia tersebut adalah roh Tuhan. Kita lihat sekali lagi, saya katakan dalam Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Artinya roh yang ada dalam diri Yesus adalah roh Tuhan. Roh yang ada dalam diri kita juga adalah roh Tuhan. Karena ini dalil. Kecuali ada yang berani membantah, salah dalil itu, maka silakan aja ambil tipex, di tipex dalam Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan,
rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Dengan kata lain, roh yang ada dalam diri setiap manusia adalah roh Tuhan. Apakah kita ini artinya Tuhan? Silakan. Silakan Bang Peros atau Bang Denny. Bang Peros saja, silakan Bang Peros. Ya, ya. Jadi rohku tidak berlama-lama di dalam tubuh manusia. Itu mungkin ya, kalau saya sih memahaminya itu berarti roh yang berasal dari Allah Bapa, roh ciptaan Allah kan gitu. Tidak akan berlama-lama karena manusia itu kan pasti akan mati tuh. Nah, yang dimaksud rohku itu bukan roh Allah itu, tapi roh yang berasal dari Allah. Seperti itu pemahaman saya, Bang Juma. Ya, jadi gini Bung. Itu penafsiran tersendat di situ karena nanti kita akan tergiring atau sudah tergiring atau terjebak dalam suatu konsep kepercayaan bahwa rohnya Yesus itu adalah roh Tuhan. Terjebak di situ. Sehingga harus memberikan makna atau penafsiran yang kemudian berbeda dengan apa yang difirmankan di dalam Kejadian 6 nomor 3. Padahal kalau kita belajar lebih jauh dan melepaskan kemudian dogma, rupa-rupanya setiap roh, apapun itu, mau roh setan, mau roh hantu, mau roh jin, mau roh jahat, itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan roh-roh ini. Mau dia roh baik, mau dia roh jahat, mau dia roh kudus, mau dia roh ra'ah, semuanya itu berasal dari Allah. Contoh, ketika kita melihat di dalam 1 Samuel 18 nomor 10 yang tadi malam membuat pendeta Christian matikan sendiri live-nya. Nah, di situ dikatakan ada kata roh. Jadi roh Elohim, yaitu roh jahat yang berasal dari Elohim, yang kemudian dikirim untuk menguasai Saul, itu tertulis dengan kata roh atau jahat atau evil. Sedangkan roh baik atau tov dalam bahasa Ibrani itu juga tertulis di dalam Nehemia 9 nomor 20. Jadi roh tov dan roh ra itu semuanya berasal dari Elohim. Makanya iblis itu dari Elohim, malaikat itu dari Elohim, orang yang baik itu dari Elohim, orang yang jahat dari Elohim. Segala sesuatu di atas muka bumi ini semuanya berasal dari Elohim. Kenapa bisa demikian? Ya karena Allah, karena Tuhan ingin bersenda gurau dengan ciptaannya, suka-suka dia. Allah maha berkehendak. Nah, konsep keliru kemudian adalah ketika mengambil iblis sebagai musuh Allah, sebagai musuh Tuhan, sebagai saingan Tuhan. Nah, ini keliru nih. Seakan-akan Tuhan itu bisa disandingkan, bisa dipersaingkan dengan makhluknya. Padahal iblis itu aja, sedangkan jangankan kepada Elohim, kepada Yesus aja iblis takut. Jadi nggak boleh disandingkan kemudian setan atau roh jahat itu atau malaikat yang kemudian memberontak ini dengan Tuhan. Nggak boleh. Itu konsep atau aliran kepercayaan yang aneh. Pencipta alam semesta itu ahad. Dia penguasa tunggal, penguasa satu-satunya. Tak ada penguasa-penguasa lain. Tak ada kemudian penguasa yang ingin menyamai dia. Itu nggak mungkin. Itu mustahil, itu konsep keliru. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwa ketika Tuhan berfirman dalam Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, maka seluruh roh. Bang Suma, maaf, Ya, maaf silakan. aku potong karena Iya, silakan Bang Denny, silakan. karena ayat itu salah terjemahan itu. Oh ya, silakan. Ya, Terjemahan yang benar gimana? Salah terjemahan. Ya, silakan. Bang. Rohku tidak akan selama-lamanya berusaha keras dengan manusia. Itu yang betul. Oke, baik. Kalau Ada itu di dianggap KJP-nya. keliru, berarti berapa puluh manusia di atas muka bumi ini yang tersesat oleh karena terjemahan. Nah sekarang di dalam Yesaya 45 nomor 7. Akulah Tuhan, ya, akulah yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan
kejahatan atau nasib jahat atau kemalangan atau sesuatu yang buruk atau evil atau iblis, akulah yang membuat semua itu. Artinya bahwasanya mau lari kemanapun tetap aja. Belum lagi ketika dikatakan dalam Zakaria 12 nomor 1. Belum lagi dikatakan di Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari Elohim. Jadi kita ini berasal dari Elohim. Jasad kita berasal dari Elohim. Roh kita berasal dari Elohim. Apakah berarti kita berbeda dengan Yesus itu dari aspek apanya? Rohnya Yesus dari yang maha kuasa, jasadnya Yesus dari yang maha kuasa. Kita juga demikian. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini berasal dari Allah. Innalillah. Semua berasal dari Allah. Tak ada yang berasal dari aspek lain. Iblis berasal dari Allah. Setan berasal dari Allah. Hantu belau semua berasal dari Allah. Tak ada. Semua yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu semuanya berasal dari Allah. Nah sekarang permasalahannya Yesus. Makanya muncul pertanyaan, kalau Yesus sendiri, mohon maaf nih, bukan saya menggurui, tapi mari kita menggunakan detektor yang Tuhan ciptakan berupa chip pada diri manusia, yaitu akal. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 4 nomor 42? Aku datang di atas muka bumi ini menjadi manusia, menjadi laki-laki, menjadi anaknya Maria. Dengarkan, itu bukan atas kehendakku sendiri. Jadi tak ada level tertinggi yang dimiliki oleh Yesus selain daripada duta, selain daripada rasul, wakil. Wakil sang Tuhan di atas muka bumi untuk saudara-saudara kita Bani Israel. Nah, kenapa dia bisa menjadi Tuhan? Kenapa dia bisa diibadahi? Kenapa dia bisa dijadikan sebagai sembahan? Karena munculnya makhluk yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Ini biang keroknya. Makhluk yang datang kepada Paulus ini biang keroknya. Yang mengaku Yesus inilah yang menjadikan semua ajaran yang ada kepada Bani Israel melalui para nabi, bahkan ajaran Nabi Abraham pun jadi hancur berantakan dikarenakan makhluk yang datang ngaku-ngaku Yesus. Mungkin saudara-saudara merasa selama ini khususnya orang Kristen yang datang kepada Paulus kan ya Yesus dong, dia kan rasul. Oke, silakan. Itu iman saudara dan itu sudah 2000 tahun lebih Anda percayai. Tapi izinkan kami sebagai seorang muslim minta sedikit ruang untuk bertanya. Bolehkah kami minta bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul anak Maria? Karena iblis pun bisa menjelma menyamar menjadi malaikat terang. Apalagi yang datang kepada Paulus ini dia tidak mengaku kemudian sebagai malaikat. Dia juga tidak mengaku sebagai Tuhan. Dia juga tidak mengaku sebagai Bapa. Dia mengaku sebagai manusia. Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Jadi kesempatan besar iblisnya ngaku-ngaku Yesus. Karena menurut Bible, iblis bisa mengaku sebagai malaikat terang. Kalau Yesus aja bisa dipermainkan kalau Yesus aja bisa dipermainkan oleh iblis, apalagi Paulus. Hei Paulus, ya paman, aku ini Yesus. Oh Tuanku, ada apa Tuanku? Ajarin saya. Dibimbinglah Paulus menjadi apa yang terjadi saat sekarang ini. Sehingga ada pembeda antara manusia dengan Yesus. Padahal kita dengan Yesus itu tak ada bedanya sedikit pun. Bedanya dia hanya lahir dari rahim seorang wanita tanpa ayah dan dia diberi nikmat kenabian. Itu aja bedanya. Tapi sekarang begitu makhluk itu datang, Yesus naik level, setara, bahkan menjadi Elohim itu sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Izinkan kami sebagai muslim minta penjelasan dari saudara-saudara, bukti otentik bahwa yang datang mengaku Yesus itu betul-betul adalah Yesus. Silakan. Mungkin ada yang bisa bernarasi. Monggo. Yesus itu kan iblis pun bisa menjelma menjadi malaikat terang. Ya, dengar itu camkan itu. Iblis bisa menjadi malaikat terang. Artinya itu merujuk kepada malaikat ya, bukan merujuk kepada Tuhan.
Jadi nggak mungkin iblis itu mau menyerupai Yesus karena Yesus itu adalah Tuhan. Iblis itu cuma bisa berubah menjadi malaikat seperti malaikat terang, tapi bukan menjadi Tuhan. Dia nggak bisa ngopi atau merubah dirinya seperti Yesus, dia nggak bisa. Kekuasaan itu dia tidak miliki karena Yesus itu adalah Tuhan. Di mana ayatnya Yesus itu adalah Tuhan? Itu ada 3 ayat kira-kira ya. Minimal ada 3 ayat. 1 Yohanes 13:13, aku adalah guru dan Tuhan. Ayat yang kedua, Wahyu 1:8, aku adalah yang maha kuasa. Terus Kolose 1:16, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia itu merujuk kepada Yesus. Silakan dilanjut. Oke, sangat menarik. Jadi ketika saudara saya ini menyajikan objek Yesus sebagai Tuhan, justru itu berasal dari bisikan makhluk yang datang kepada Paulus ini. Makhluk inilah yang kemudian mengajarkan Yesus itu Tuhan. Jadi kalau Bang Denny yang kucintai dan yang kusayangi sepanjang hari mengatakan bahwa iblis tidak bisa menyamar menjadi Tuhan, betul. Sangat disayangkan, makhluk ini ketika datang kepada Paulus, dia tidak ngaku Tuhan. Dia ngaku manusia. Nasoraios, artinya masyarakat atau penduduk atau warga atau manusia berasal dari sebuah kota bernama Nasrani, Nasaret. Siapakah engkau Tuhan? Kurios, akulah Yesus manusia. Tidak mengatakan Tuhan, manusia yang datang dari Nasaret yang kamu aniaya. Sejak dari saat itu Paulus kemudian semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi, mengharamkan Taurat, menghabisi Taurat, mengutuk-ngutukkan Taurat, menghinakan kemudian Elohim, merendah-rendahkan kaum Yahudi dan seterusnya. Semua aspek yang diajarkan Tuhan demi kemuliaan Bani Israel diobrak-abrik oleh Paulus setelah makhluk itu datang kepada dirinya. Nah, kalau saudara mengatakan Yohanes 13:13, sangat rendah itu. Akulah Rabam Wamaran, akulah Tuhan, akulah guru dan Tuhan. Bukan Allah, bukan Eloah, tapi Mar. Jadi aspek ini kemudian menjadi pendukung yang tadinya hanya Mar, yang tadinya hanya Kurios, yang tadinya bukan Eloah atau Allah. Seketika Paulus membumbuhinya, semua aspek Tuhan tiba-tiba berubah menjadi Tuhan. Nah ini, jadi belum, masih jauh kita bisa menemukan bahwa indikasi betulnya yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Belum. Satu poin sebelum ditanggapin. Di dalam kajian ketika kita kemudian mengangkat Kisah Para Rasul 1 nomor 11, kita kulitin sampai berjam-jam satu data ini, di mana Yesus kemudian, di mana malaikat kemudian berkata pada saat beliau jasadnya Yesus ini terangkat kemudian ke langit, malaikat datang kemudian berkata, konon malaikat yang berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa yang diterangkan di sana? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit ini yang kamu lihat, yang meninggalkan kalian, itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Saya ulang, kata malaikatnya, hai kalian orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berarti kenaikannya Yesus dengan jasadnya turun ke dunia kembali nanti untuk menemui orang-orang yang ingin ditemuinya lengkap dengan jasad. Tapi yang datang kepada Paulus ada jasad tidak? Ada jasad tidak? Tak ada jasad. Cuman suara.
Itu pun menurut kisah para Rasul 9 dan kisah para Rasul 22 tabrak-tabrakan. Ada yang mendengarkan suara, ada yang tidak mendengarkan suara. Padahal penulisnya satu orang, yaitu Lukas. Nah sekarang permasalahannya, apakah malaikat keliru dengan mengatakan bahwasanya orang-orang Galilea akan melihat Yesus sedang melihat Yesus terangkat dengan jasad dan akan datang dengan jasadnya. Paulus mendengarkan suara ada jasad? Tidak. Iblis berjasad? Tidak. Setan berjasad? Tidak. Roh jahat berjasad? Tidak. Tapi mampukah kemudian roh jahat, iblis, setan berbisik kepada manusia? Mampu. Inilah yang terjadi terhadap Paulus. Jadi tadi aku Silakan. udah jawab. Aku tadi udah jawab ya, bahwa iblis itu cuma bisa menyerupai malaikat ya, tapi dia tidak bisa menyerupai Tuhan. Itu aja. Jadi yang Yesus yang menampakkan diri dalam arti penglihatan oleh Paulus itu, bagi saya itu adalah suatu kebenaran dan bukan suatu kepalsuan, karena Tuhan tidak bisa diserupakan. Itu bagi saya ya, gitu. Tuhan tidak bisa diserupakan oleh siapapun. Nggak palsu Tuhan. Jadi Yesus palsu itu seakan-akan di depannya Paulus, itu bukan begitu. Itu tidak mungkin. Itu aja, saya tolak itu pemahaman seperti itu. Silakan dilanjut. Oke Bang Den, singkat aja Bang. Tolong tunjukkan dan buktikan kalau itu adalah Yesus. Gimana? Tolong tunjukkan kalau yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu adalah Yesus. Karena Alkitab itu menyatakan itu adalah Yesus. Bukan dengan cara seperti itu. Maksud saya gini loh. Ketika kita berbicara mengenai aspek Khalik, pencipta, dan aspek ciptaan, itu pasti berbeda. Ciri-ciri pencipta itu kayak mana, ciri-ciri ciptaan itu kayak mana. Aspek makhluk goib, makhluk roh, makhluk yang tak terlihat, dan aspek makhluk biologis pasti bisa kita membedakan. Termasuk malaikat, termasuk iblis. Nah sekarang, ada tidak seorang Kristen yang mampu membuktikan secara akurat, otentik, tidak bertentangan dengan ungkapan Bible bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul Yesus? Buktinya kan dicatat di Alkitab. Buktinya kan sudah ada. Yang mana di dalam Bible itu Bang? Kenapa? Yang mana di dalam Bible yang menyatakan keotentikan yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus? Karena berita ini dibawa oleh seorang yang bernama Paulus, di mana Paulus ayahnya pun kita tidak tahu siapa, ibunya siapa, gelap, tiba-tiba datang merubah semua aspek firman Tuhan. Dan anehnya kemudian aspek yang dirubah ini milik orang Yahudi, dan setelah dirubahnya bukannya dilemparkan ke Yahudi tapi dilemparkan kepada non-Yahudi. Ini yang mencurigakan, Pak, sangat besar sekali kecurigaan. Harusnya ketika dia merubah hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, hukum itu setelah dirubah untuk Bani Israel. Tapi kekeliruan dan kejanggalan kemudian terjadi ketika dikatakan bahwa hukum Taurat adalah milik kepunyaan Bani Yakub, tetapi ada oknum yang dijual Paulus mati terkutuk di atas tiang salib untuk membebaskan orang-orang Roma dari kutukan hukum Taurat. Nggak nyambung, pakai banget. Ini yang mencurigakan. Kalau dia datang kemudian, Yesus yang datang kemudian untuk membatalkan hukum Taurat, harusnya sebagai wakil Yesus, sebagai rasul Yesus, itu mati dia di tengah-tengah Yahudi untuk memperjuangkan dan mengobrak-abrik semua hukum-hukum Taurat, melawan itu semua. Jangan lagi ada melaksanakan Taurat, sudah tak berguna lagi. Tetapi apa faktanya? Dia malah melenggang ke Roma. Bahkan kalau Anda membaca kisah para pewarta 21 nomor 15 sampai seterusnya, Anda baca coba. Begitu dia kembali ke tanah Yerusalem, dia bertaubat. Bertaubat dari mengajarkan mimpi-mimpi hitamnya kepada non-Yahudi. Bertaubat, lalu kemudian dia ditahirkan. Habis itu dia berkorban juga, mempersembahkan persembahan kepada Elohim. Ini ada apa? Ada apa? Kenapa plimplan kalau yang datang itu betul-betul adalah Elohim, yang adalah Yesus katanya? Kenapa bisa?
Dan rujukan kita sampai hari ini sudah 2020 tahun orang Yahudi berdiri tegak dan Kristen juga berdiri tegak. Mana ajaran Yesusnya di sini? Bukankah Yesus mengaku aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel? Kenapa Paulus enggak datang ke Yerusalem membawa pasukan mengobrak-abrik bait suci? Buang bakar semua itu Taurat. Yang berlaku adalah surah-surah Paulus. Mana buktinya? Tak ada. Semata-mata Paulus mengatakan apa? Dalam Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada non-Yahudi. Nah loh. Lalu dia katakan dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah loh. Yesus kenapa jadi bingung Yesusnya? Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ketika dia berbentur roh datang kepada Paulus, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Celoko. Maka karena itulah kemudian saudara-saudaraku Kristen yang pintar, yang cerdas, cendekiawan, yang inteleknya tinggi, kemudian IQ-nya tinggi, meraih Nobel apapun dalam kehidupan duniawi, please buktikan ke kami Islam ini bahwa yang datang pada Paulus itu betul-betul adalah Yesus Kristus. Tolong kasih bukti, silakan. Tadi kan sudah dijawab, buktinya itu sudah tertulis di Alkitab, itu sudah ada sebuah bukti bahwa itu adalah kebenaran. Yang mana bang? Yang mana di Bible? Mana? Kan si Paulus itu kan penganiaya umatnya Kristus. Makanya Yesus bilang, kamu menganiaya aku, maksudnya kamu menganiaya umatku. Itu Ya, ini itu. bahasa sindiran itu. Ya, poin itu kita dapat, betul. Kita dapat. Saya ngerti pun itu. Siapa yang menganiaya muridku sama dengan menganiaya aku. Membunuh muridku sama dengan membunuh aku. Nah sekarang pembuktiannya bahwa itu makhluk yang datang memperdengarkan suaranya adalah Yesus itu apa? Karena dengarkan baik-baik. Sekali lagi saya katakan, jangankan Paulus sang manusia pendosa, kepada Yesus yang anak Elohim aja dia dipermainkan sama iblis, apalagi Paulus. Mana bukti? Aku sudah jawab. Oke, silakan topik lainnya. Kita masih nuntut bukti nih. Gak ada bukti. Ya itu kan Alkitab, aku udah bilang buktinya itu adalah Alkitab. Sejatinya kalau Paulus ini membawa hukum baru, tidak mengambil dan tidak nebeng terhadap ajaran Taurat, ajaran kitab Tanak. Harusnya Paulus ini membawa benar-benar hukum baru selayaknya Nabi Musa sebagai pahlawan bagi Roma. Tapi masih juga mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu dijadikan label kutukan. Habis itu diganti dengan 13 buku yang tidak jelas asal-usulnya dari mana Paulus dapatkan. Ketika dia mengatakan, aku menuliskan kepadamu Timotius, aku menuliskan kepadamu untuk Filemon. Apa dasar pijakannya? Tulisannya dikatakan dari Yesus Kristus. Mundur kita ke belakang, Yohanes mengatakan Yesus telah menyuarakan satu simbol bahwa dia penerima firman dan segala firmannya sudah disampaikan, dan penyampaian firmannya sampai kepada pengikutnya Bani Israel. Pengikutnya Bani Israel telah menerimanya dan meyakini dan percaya dengan pasti bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Di situ tidak ada Paulus. Tidak ada Paulus berarti tidak ada 13 buku yang kemudian dikarang oleh Paulus. Karangan 13 buku ini dari mana? Sedangkan porsi Yesus untuk Bani Israel berupa firman semuanya telah disampaikan menurut pengakuannya Yohanes 17:8. Semua firman yang Tuhan berikan kepada aku semuanya telah kuserahkan kepada Bani Israel, dan mereka percaya kepadaku dengan pasti bahwa engkau sang Tuhan telah mengutus aku kepada mereka. Selesai perkara. Detik berganti menit, berganti jam, berganti hari, minggu, bulan, tahun. Tepatnya di tahun 52 Masehi, tiba-tiba ada orang bernama Paulus mengaku bertemu dengan sosok makhluk yang mengaku Yesus. Ini yang mengaku Yesus ini siapa?
dia datang mengaku Yesus? Oh, mau memberitakan apa lagi? Bukankah dia sudah mengatakan segala firman itu sudah dia serahkan? Mau menyerahkan apa lagi? Si Paulus, si Yesus ini. Itu maksudnya segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kuberitakan kau sampaikan kepada mereka itu sampai detik itu. Betul. Itu bukan berarti setelah itu Yesus tidak berfirman lagi. Di mana dalilnya bahwa dia akan berfirman lagi, Bang Den? Ya, kalau Yesus itu kan Tuhan, apa yang dia katakan itu dia artinya berfirman. Mohon sampaikan pada kita di sini. Semua kata yang keluar dari Yesus, mulut Yesus itu adalah firman. Betul. Tapi sekarang faktanya mana? Bahwa dia mengatakan aku akan datang berfirman lagi. Dia berkata-kata itu artinya sudah berfirman. Kamu kok gimana sih? Kita pahami itu, Bang Denny, saudaraku yang cakep dan sedikit agak bingung. Kau bingung. Iya, Bang. Dengarkan saya baik-baik, Bang Denny. Yesus mengatakan, aku akan pergi. Setelah aku pergi, yang datang siapa? Bang Den. Roh Kudus. Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus siapa? Teofani Elohim. Bagus sekali. Teofani Elohim. Ini aja dulu. Ini aja dulu Anda selesaikan. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah, Itu kan konteksnya berbeda, Juma. yang datang setelahku adalah, Roke. yang datang setelahku adalah seorang penghibur Iya, manusia. Roh Kudus. Manusia yang Nggak akan ada- datang. nggak ada tertulis manusia, Yohanes 14 nomor 16. Coba baca. Ada tertulis itu orang itu manusia loh. Seorang. Jangan buat saya tertawa. Coba Tadi saya lagi teks asli, serius. kita ke teks asli lah. Kalau Baik, mau lihat baik. Silakan ke teks aslinya, silakan. Silakan. Baca Hanso, teks aslinya apa? Silakan. Ya. Saya menghargai teman-teman. Kalau teman-teman saya ini mau belajar tentang Original teks. original teks. Coba. Ya, silakan. Yohanes 14 ayat 26. Nomor 16, Bang. 16, 14, 2. Iya, Yohanes 16. Yohanes 14 ayat 14. 16. Iya, Bentar. Mana ya? Bentar. Nomornya 16. bukan nomor yang ini. Ya, yang dimasalahkan tadi kan seorang penolong tuh ya. Iya, betul. Kalau kita klik angkanya di dalam Silakan. Alkitab Sabda, itu bukan orang di Tapi? situ. Coba Apa? Yesus Parakletos itu apa? Itu Roh Hantu. Kudus. Parakletos itu apa? Terjemahan Yunani, Parakletos itu Roh Kudus. aduh. bingung Iya, juga Bang. nih. Dari kata Yunani Iya. Parakletos artinya apa? dipanggil untuk mendampingi Yes. agar menolong. Yang mendampingi itu Roh Kudus, oke. Tapi parakletosnya bukan Roh Kudus. Parakletos itu apa? Parakletos itu penasehat, pembela, penolong, Salah. menghibur Salah, dan salah. menguat. Salah Anda. Kok salah? Salah, saudara. Jangan Berarti di nggak ini. ngerti kamu. Oh, itu alasan Anda. Nggak ngerti kamu. Parakletos itu manusia, bukan roh. Dia Mana datanya? manusia. Mana datanya? Datanya jelas kan, Anda baca aja 3875 di dalam Yohanes 16 nomor Arti 7. parakletos tadi loh. Manusia itu mana? Seorang pengantara itu parakletos, penolong, penghibur. Ya bukan manusia itu. Lalu apa? Monyet. Itu kan bukan kata. Apa kalau bukan manusia apa? Itu kan kata sifat. Masa dirujukan ke manusia? Gimana sih? Manusia yang sifatnya penolong, manusia yang sifatnya perantara, tambah-tambah. manusia. Tambah-tambah. Bagaimana ceritanya? Yesus ini punya sifat penolong nggak? Yesus ini punya sifat sebagai juru selamat nggak? Punya. Kamu Sifat yang parakletos itu manusia. Biar gak lebar, parakletos. Kamu tahu nggak akar katanya dari mana? Coba Anda terangkan. Loh,
kok tanya balik? Anda terangkan. Anda kan apa? bilang Kata apa Parakletos. dari Parakletos? Saya ingin Sabar. dengarkan. Ayo. Lo kan Anda Ayo. bilang Parakletos ini manusia. Sumbernya mana? Jelas manusia. Lah, Jelas manusia. Sekarang kalau bukan manusia ini apa? Data. Kalau bukan bro. manusia ini apa? Makanya kan aku bilang bukan. Enggak, kalau Aku bukan bisa manusia buktikan ini apa? Parakletos itu artinya Anso dijawab penolong. dulu. Parakletos itu kalau Anso dijawab Makanya- dulu. Anso dijawab dulu. Nanti itu, nanti aku punya Nggak jawaban usah ini sendiri, Bang. topiknya. Loh. Nggak bisa. Jangan lari. Parakletos itu Parakletos manusia kalau atau bukan bukan? manusia apa? Ya itu, silakan. Jangan Anda lari ke Roh Kudus, nanti orang Indonesia tertawa semua. Jangan Anda katakan Parakletos itu Roh Kudus. Tertawa semua umat Islam nanti. Ayo. Anda mempersulit diri Anda sendiri dengan ngarang-ngarang cerita. Jadi jelas ya, saya lanjut ya teman. Bahwasanya yang dimaksud kemudian oleh Yesus, Aduh. yang datang kemudian setelah Yesus terangkat ke langit itu adalah manusia, bukan Roh Kudus. Meskipun kemudian Roh Kudus juga akan turun menyertai Parakletos tersebut. Paham ya? Sampai situ ya. Nah, jadi kembali ke tema. Ketika Yesus terangkat ke langit, Yesus mengatakan yang datang setelah dia adalah penolong lain, bukan Yesus. Penolong lain yang akan datang. Yesus nanti datang ditandai dengan sinar yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Itu diterangkan dalam Matius 24 nomor 27. Kembali lagi ke itu. Tuh. Oke. Advokat, intercessor, konselor, komforter, helper. Advokat, intercessor. Tadi udah benar tadi. Ini maskulin, ada maskulin di sini berarti tunjukkan itu. Taruh. Coba bacain dulu. Coba ulang dulu. Apa arti Parakletos itu? Itu adalah Parakletos. seorang pembela atau Ya orang udah. bukan orang, gini. bukan orang. Kamu baca makanya itu kenapa tadi Yohanes 14:17 kutanya. coba. Yohanes 14:17. Gak bisa dilihat Parakletos. Tadi kan kutanya Bang Den. 14:17. Parakletos akar katanya apa? Dia kan nggak tahu bahwa Nah, Parakletos kamu sendiri itu- akar katanya apa? Parakletos. Oke, itu terdiri dari dua kata, yaitu para dan kaleo. Yang artinya para itu berarti di sebelah atau di samping. Sedangkan kaleo itu artinya memanggil. Jadi dari akar kata ini mustahil dikatakan Parakletos itu human atau manusia gitu loh. Oh, Bang jadi Dimas. bukan manusia. Jadi Aduh, bukan ya Parakletos itu bukan manusia. Bukan. Lalu apa? Parakletos itu bukan kata. Lalu apa kalau bukan? Benda, tapi kata sifat. Jadi bukan Yakni penolong. penolong. Naun ini kata paham apa nggak? sih naun? Naun Udah ini paham kata belum? apa sih naun? Naun ini kata apa naun? Jadi Naun ini gini kata nih, benda. aja Banyowa. Jadi LAI ini salah terjemah Hanso. Tadi Hanso. Nggak salah terjemah, nggak ada salah Loh, terjemah. itu ada kata seorang di situ kok. Makanya tadi kan ku suruh ke akar kata dulu. Iya berarti kalau Anda Gini, mengatakan Bang, bukan Nabi, seorang, kurang dengerin dulu tepat. ah. Dengerin. Lu harus jujur, LAI salah terjemah. Setuju? Kurang tepat, bukan salah. Terlalu bijak kau sama LAI yang salah. Lanjut. Naun ini kata sifat kalau benda sih naun. Coba. Naun ini kata sifat atau kata benda? Itu kan udah terjadi suatu kata parakletos gitu kan Bang. Tapi kan Naun itu kalau kata kita sifat atau benda? Jawab aja. Kenapa nggak mungkin jadi kata benda? Aku bilang ini sini tulisan naun loh. Terus mana? itu noun. Nih part of speech, Coba, noun, coba, maskulin. Bukan itu. Kok Coba bukan buka itu? Sini tulisannya Yohanes gitu kok bukan itu. Yohanes 14:17 itu penjelasan daripada Roh Kudus itu. Parakletos. Parakletos itu dijelaskan di Yohanes 14:17. Coba tolong ditampilkan. Jelaskan ini dulu tadi noun maskulin. Maskulin emang berarti roh itu ada kelaminnya. Makanya Bang kan salah aku tadi bilang. Memang roh memang roh bukan ada kelaminnya memang. Kenapa dia rujukan ke manusia tadi kan?
Kan salah. Jelas di situ ada tulisan maskulin loh. Maskulin. itu apa? Maskulin itu apa maskulin? Maskulin itu apa? Lanjut. Itu merujuk kepada katanya. Kata itu dianggap sebagai maskulin. Kata maskulin bukan itunya maskulin. Tapi coba tolong itu penjelasan daripada Parakletos itu ada di Yohanes 14:17. Tolong ditampilkan. Aku mau kasih tahu kamu bahwa Parakletos itu tidak kelihatan. Sebelum Dia ke adalah roh 17, kebenaran. Pak Dia Denny, adalah sebelum ke roh 17, kebenaran. jelaskan dulu 16-nya. Jangan langsung loncat 17. 16-nya lu hilangin, bro. Coba aku lihat ya. Di 17 juga terjebak dia kok. Silakan 17 ini saya bacakan. Silakan baca. Ya 17 baca. Ini 17 silakan baca. The spirit tolong of ada yang truth, bisa the world ngambilkan. cannot accept him. Him ini Dunia buat tidak kata ganti. dapat menerima dia sebab Tidak bisa dia dilihat. Dia maskulin atau apa ini? Di him ini kata ganti apa? Dia tidak Him. bisa dilihat. Neither sees. It neither sees him. Berarti dia tidak bisa dilihat. Dia tidak bisa dilihat ya. Itu tertulis ya. It neither sees him. Itu artinya Him. dia Him tidak itu bisa apa? Him itu kata ganti orang atau benda? Him itu kata Roh ganti orang itu. atau benda? Itu kan tulis, itu kan jelas the Kata spirit ganti of orang truth, the atau spirit benda? of Saya tanya truth. jangan tertulis him itu kata ganti orang atau benda? Him kata ganti orang berapa him itu? Kedua. Hah? Ya, kok malah ngobrol masalah bahasa. Kita mau ngobrol masalah kitab lah, masalah Masalahnya ayat di sini lah, jangan tertulis ngobrol masalah juga ada bahasa. him. Ah, kamu Berarti ini itu salah terjemahan juga. diskusi kok. Salah terjemahan Diskusi juga. malah ngobrol malah bahasa Indonesia. Udah Diskusi cukup. itu kan diskusi ayat. Spirit of truth, spirit itu adalah roh, bukan manusia. Ya udah kembali aja, udah kembali ke Banyumas, lanjut lagi. Ayat salah berarti. Ayatnya salah ya udah. Iya, Spirit baik. itu adalah roh. Spirit Kita tulis seperti adalah itu di roh. KJV. Oke. Spirit of truth itu artinya roh kebenaran. Dia adalah roh kebenaran. Ya. Seorang. Silakan dilanjut. Serta Oke, bukan seorang. Oke. Sekarang Roh Kudus pernah nggak dipanggil dengan sebutan Parakletos? Tunjukkan ke saya di dalam kitab saudara. Karena Tuhan itu mengatakan dalam Kejadian 6 nomor 3 bahwasanya Tuhan memiliki roh yang mana rohnya berada pada diri setiap manusia. Jadi manusia ini adalah makhluk roh. Untuk menutup diskusi kita, tolong tunjukkan kepada saya Roh Kudus pernah disebut sebagai Parakletos. Silakan. Kalau ayat yang seperti yang kamu minta memang nggak ada. Ya nggak ada. Terus Nggak ada. kenapa Anda ingin mengatakan Parakletos itu adalah Roh Kudus? Itu karena Parakletos itu dijelaskan di ayat selanjutnya Oke. di 17-nya dijelaskan bahwa dia itu Oke. adalah roh. Oke, Pertama kan Yesus, itu oke, baik Bang Denny. Yesus mengatakan bahwasanya Parakletos itu tidak akan datang kalau aku tidak terangkat ke langit. Betul? Lanjut. Betul atau tidak? Ini jangan bilang lanjut. Iya, silakan dilanjut. Saya kan tidak menyangkal. Berarti kan Saudara saya Hanso, tidak menyangkal. Yesus mengatakan Parakletos itu tidak akan datang kalau dia tidak terangkat ke langit. Betul? betul. Oke. Pernah tidak kemudian Anda mendengarkan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus? Ya, Ayo. peristiwa Pentakosta ada itu. Oke, tertulis di Yohanes 20 nomor 22. Berarti Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus terangkat ke langit. Sementara Yesus mengatakan Parakletos itu tidak akan datang kalau saya tidak ke langit. Loh, padahal kalau Anda mengatakan Parakletos itu Roh Kudus, setiap hari Roh Kudus itu ada. Bahkan murid-muridnya dihembusi Roh Kudus. Elizabeth penuh Roh Kudus, Yohanes penuh Roh Kudus, Zakaria penuh Roh Kudus. Gimana ceritanya? Bahkan orang-orang yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 16 dilarang oleh Roh Kudus melintasi sampai ke Asia. Kalian tidak bisa menghilangkan identitas Parakletos itu, nggak bisa. Parakletos itu manusia. Kalau Roh Kudus itu, Roh Kudus sudah ada menyertai Yesus. Pada saat Yesus dibaptis, siapa ada suara dan siapa yang ada Roh Kudus di situ? Jadi kalau Anda mengatakan Parakletos ini adalah Roh Kudus, berarti Yesus mengatakan, sebab kalau aku tidak ke langit, Roh Kudus itu tidak akan. Yes,
Roh Kudus sudah ada menyertai muridmu, Cak Ayu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Muncrat itu. Enggak dong. Gigi Jadi masih stabil. gini, gagal paham ya. Gitu. Cuma nih gagal paham. Sabar. Jadi yang Ketika datang peristiwa setelah Yesus Pentakosta, terangkat itu adalah seorang manusia, bukan roh. enggak, Gitu. roh itu nggak bisa dipahami dengan satu roh, nggak bisa. Kan di situ dikatakan, baca dengan teliti dong, Yohanes 14. Roh ayat Kudus 16 itu ya. cuma satu oknum, Nggak bukan bisa, 5 oknum. berarti kamu so tahu tentang Roh Kudus namanya. Ya. Di mana dikatakan bahwa Roh Kudus itu banyak? Oke, Ah. Yohanes 14 tadi, Ya. kalau Bang Juma baca perlahan ya, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ada sambungannya Seorang apa? berarti satu kan? Ya udah, itu nanti konteks lain. Seorang penolong yang lain. Kena sendiri kan dia baca. Enggak lo. Kita pakai LI aja gitu loh. Padahal Ya, kita silakan, tadi udah silakan. bahas kan. Silakan. Di situ dikatakan penolong yang lain. Ya, Arti penolong yang lain. apa? Penolong Roh yang Kudus lain, penolong yang Apa lain artinya? selain daripada Yesus. Enggak gitu. Oh, kenapa nggak gitu? Yesus itu penolong untuk Bani Israel. Akan Terus? datang penolong lain selain Yesus yang akan menolong Bani Israel. Penolong yang lain menolong Bani Israel. Siapa dia? Yes. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini ngawur. Ngawur. Tadi Ngawur. Menurut barusan- ente ngawur. Menurut saya kagak. Dengar. Barusan Anda bilang untuk penolong Israel, tapi Betul. Baginda orang mana? Memang di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan dengan sangat jelas, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, telah datang kepada kamu sekalian rasul kami, seorang penolong, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, halo selamat sore. Ya, Sore. silakan. Sekarang Ya, tadi ntar saya dulu, tertarik Us. sih Wih, ntar dulu. dengan perkata Sekarang pertanyaannya adalah, Makhluk apa saya- yang sesu- datang kepada Paulus? ya, Itu. iya, itu pertanyaan kepada Muhammad, Anda bisa buktikan nggak sebaliknya? Yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ngaku Yesus. Ini yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Yesus mengatakan apabila ada Mesias palsu yang mengaku, jangan kau percaya. Baca Matius 24 nomor 24. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kata Yesus, jangan kau percaya. Sejak kapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku bertemu dengan Mesias? Pernah? Tidak pernah. Ia mengaku bertemu dengan Mesias itu adalah Paulus. Mesias palsu, nabi palsu, satu klop, satu paket. Yang bersuara ketemu dengan kepada Muhammad siapa? yang dengarkan, ia mengaku Mesias adalah palsu, ia mengaku bertemu Mesias juga adalah nabi palsu. Yang ketemu Muhammad siapa? Di mana Dia Rasulullah kenalkan diri Muhammad? nggak? Dengar. Di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku bertemu dengan Mesias? Selesaikan itu dulu. Ya, dia Selesaikan Ya, itu dulu. aja. Muhammad ketemu Selesaikan dulu. Penyesat itu mengaku bertemu dengan Mesias. Rasulku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Hanya Rasulmu Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias. Pertanyaannya, Mesias palsu atau Mesias asli? Kalau Mesias asli, dia boleh datang dijawab nggak, nanti Nek? Ya. di akhir Nah. zaman. Ya, silakan. Siapa yang ditemui Paulus? Ya betul, sesuai ceritanya memang Yesus lah yang berteofani menampakkan diri kepada Paulus, ya, sehingga dia buta. Berapa hari kemudian baru dia tercelik lagi matanya dan dia menjadi pengikut setia bahkan sampai akhir hayatnya. Apanya yang Buktinya apa diikuti? kalau yang ajarannya? Yang mana ajarannya Yesus hukum-hukumnya. diikuti Paulus?
Ya seluruhnya lah. Yang Bukan mana? yang mana? Di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk non Yahudi. Ya, hukum terutama kan hukum kasih itu kan. Kasih Itu itu mentaati perintah Elohim. Tunggu dulu. Kita buktikan. Ya Si buktikan Paulus aja. Ini, Buktikan dia- kalau yang dia- datang itu Yesus. ya itu nggak bisa dibuktikan karena itu yang tahu kan Paulus. Oh berarti cuma Siapa Paulus yang yang bisa bisa membuktikan. Betul. Pantasan aja udah miring kayak gitu. Ternyata nggak Tunggu ada yang dulu. bisa membuktikan. Ada. Siapa? Sabar. Nah, karya dia apa? Contoh, digigit Contoh. ular beracun kan nih. Dia nggak Matius nggak mati. 24 nomor 24 nabi palsu Nah, itu itu satu. bermujizat. Hek. Dihantam sama pengakuan Yesus bisa bermujizat. Oke? Mana datanya? Tanda-tanda Mesias palsu dan nabi palsu bisa bermukjizat. Sampai-sampai Oke. Paulus dianggap dewa, Tuhan, Hermes. Ada Nggak lagi? ada datanya, nggak ada data. Paulus dianggap dewa Hermes, nggak ada. Coba kalau ada, Kalau ada gimana? ya tunjukkan aja gitu loh. Oke. Yang kedua, dia bisa membangkitkan anak kecil yang jatuh dari balkon itu kan. Udah Gue juga meninggal, bisa itu mah. kan? Ya, nggak bisa lah. Orang Kecil mati banyak gua dihidupkan. tolong ada. Silakan Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor berapa Bang Andi? 12 ya, Bang Andi. 14-12 ya. Yang Paulus ini saking hebatnya bermukjizat, dia dianggap sebagai dewa. Dewa itu kan Tuhan, setara dengan Elohim kalau di ajaran Yahudi. Ah betul, Iya. Barnabas Iya. mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut 14. Hermes. 14-12. Ah, mantap. Berapa? Lalu Saking mereka, hebatnya, dianggap Tuhan dia. lalu mereka memberikan nama kepada Barnabas dan Paulus sesuai dengan nama dewa-dewa mereka. Karena Paulus yang berbicara ketika menyembuhkan orang lumpuh itu dan diberi nama Hermes, sedangkan Barnabas diberi nama Zeus. Mantap memang Paulus ini, luar biasa mukjizat. PR 14-12. Ya, Kau ini belum Mukjizat pernah yang- baca Hanso, langsung kau tiban orang, kau belum pernah baca, langsung main seruduk. ya konteksnya kan nggak gitu bang. Tes lagi. Konteks. Konteks Gitu. lagi, konteks lagi. Selalu konteks yang disalahin, selalu konteks. Kalau ada fakta dibeberkan, konteksnya lagi yang salah. Terus kapan benarnya? Jadi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus kecuali Paulus itu sendiri. Betul ya? Justru karena saking saktinya Paulus ini kan, Ya kan memang harus sakti. Memang harus sakti. Dia memang harus sakti bang. Karena Nah, Yesus kalau- mengatakan di Matius 4:24 nomor 24. gini, Nabi palsu karena itu harus di sakti. perjanjian lama itu dikatakan nabi palsu itu kalau bermujizat gak terjadi gitu loh. Itu ciri-ciri nabi palsu. di Anso, dalam- Anso, apakah ajaran Paulus itu adalah ajaran Yesus? Iya tentunya. Kasih satu data Bang Cuma. Ajaran Paulus katanya ajaran Yesus. Lanjut. Tidak ada, semua bertentangan. Intinya jangan ke inti kulitnya dulu. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Itu dulu. Kan Yesus mengatakan dalam Matius 24 bahwa pembinasa keji ini akan datang kemudian mengaku bahwasanya dia ini bertemu dengan Mesias. Sementara Yesus menerangkan, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jika apabila ada orang yang datang kepadamu mengaku bertemu denganku di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau berkata dia bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku dan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buktinya apa kalau itu adalah Yesus? Ya tadi buktinya banyak-banyak tanda mujizat itu loh bang. Kalau nabi palsu menurut perjanjian lama itu tandanya dia nggak bisa bermujizat. Apa yang dikatakan tuh nggak akan terjadi. Itu tandanya. versi Yesus aja kita ikutin, versi Yesus, jangan versi yang lain. Yesus mengatakan apa tentang nabi palsu ini? Mesias palsu itu beda yang itu. Yang Yesus maksud di sini adalah
yang dikatakan oleh Yesus yang mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias? Matius 24. Emang Nomor 2. Bang Juma ini tahu nggak siapa si Paulus ini dulunya? Ananias. Ananias yang datang mengobati dia. Bukan, Paulus ini siapa? Siapa nama gurunya Paulus coba? Gamaliel. Ya kan angkatan tidak setia dia kan? Kan Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepadanya selain tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan. Siapa angkatan Demikian jahat juga anak manusia 3 hari 3 malam di bumi. Ya Paulus lah, siapa lagi? Kok Paulus? Paulus ini dulunya Saulus. Dia ini pembenci murid-muridnya Yesus. Kita lihat, mari kita lihat Sinyalnya merah. Ya sabar aja dulu, tungguin. Sabar dulu aja. Saulus dan Paulus itu sama orang, cuma ganti nama doang. Iya, nama pertobatannya kan Paulus, Bang. Sebelumnya Tadinya itu membunuh. Tapi kan pada saat dia Saul, ya udah. Saulus lanjut. itu dia sudah nabi di situ. Pada saat dia ngaku Saulus, dia sudah nabi. belum, dia orang Farisi. Dalam kandungan, oi. Bahkan dia mengaku dipilih dalam kandungan. Galatia 1 nomor 15. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Nah, sekarang kita bahas mengenai angkatan jahat. Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini datang kepada aku minta tanda, dan tidak akan diberikan sebuah tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk angkatan jahat dan tanda untuk angkatan tidak setia. Tidak setia artinya meninggalkan hukum Taurat. Nah, kemudian di data 13 Matius 12 di data 43 sampai data 45, satu perikop diterangkan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Jadi tadi manusia ini maksudnya melakukan kejahatan dengan adanya roh jahat dalam dirinya. Dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi roh jahat ini tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat ini berkata, aku akan kembali kepada rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya kepada orang yang tadinya bertaubat. Maka pergilah roh jahat dan mendapati orang itu dalam keadaan kosong. Lalu dia keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dalam dan berdiam diri di orang yang tadinya sudah bertobat. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini siapa? Yang bertaubat dari membunuh murid Yesus, setelah membunuh murid Yesus, membunuh jasad, membunuh akal. Ini siapa? Ini siapa ini yang dimaksud? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Bukti angkatan tidak setia, dia mengatakan hukum Taurat itu sampah. Coba Paulus lah. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama. Galatia 2, ya, jelas sekali dia mengatakan di Galatia 3 nomor 33 dan seterusnya. Framing itu tentang orang yang akan murtad dari kekristenan. Bagaimana? Bacalah. Kristen Aku udah pula baca Anda itu. bawa. Kristenan pula Anda bawa. Sekarang Iya menurut dong. Paulus, berdasarkan Coba. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Siapa yang ngajarin Memang. Paulus? Siapa yang ngajarin Paulus demikian? Roh Kudus. Inilah yang saya maksud. Roh apa yang datang kepada Paulus mengajarkan itu? Sementara hukum Taurat itu menurut Tuhan diantaranya adalah tentang sunat, itu perjanjian kekal. Itu aja dulu. Sunat itu perjanjian kekal. Kenapa dibatalin oleh angkatan tidak setia dan angkatan jahat ini? Karena ada makhluk yang datang mengajarkan kepada dirinya. Sorry, noise. Hujan deras di sini tiba-tiba. Lanjut. Bang Andi lanjut. Hujan deras ya. Bro Anso, roh apa yang datang kepada Paulus sehingga Paulus membatalkan
hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Roh apa yang datang kepada dia? Itu Ya, pertanyaannya. Dia harus tahu dulu yang dibatalkan ini apa gitu. Segala Bang Handi perintah tahu dan nggak? ketentuan. Ya, kasih contoh apa yang dibatalkan. Segala Kira-kira perintah Bang dan Handi tahu ketentuan hukum Taurat. apa itu segala perintahnya? Semuanya. Enggak. Ya, baca Efesus Kalau 2:15. semuanya berarti 10 hukum Coba Taurat kau batal baca juga. dulu. Hanso baca dulu Efesus 2:15. Baca coba. Baca dulu dong. Kau belum baca, Udah mau nyangkal baca. gitu. Sudah Apa? baca. Coba kau baca dulu. Baca dulu. Iya, segala ketetapan dan perintahnya itu kan. Segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Pertanyaannya, apa arti segala? Ya, hukum Taurat itu kan ada Apa hukum arti seremoni, segala? Dengarkan ada dulu, hukum, Hanso. Apa arti segala? segala, ya semua. Semua hukum Taurat dibatalkan. Selesai. Jadi Kristen ini sebenarnya nggak perlu lu pakai hukum Taurat, nggak ada urusan sama lu. Kalau kau mengikuti ajaran Paulus, kau buat hukum baru yang diberi label hukum kasih, kan gitu bro. Mudah sebenarnya kalau kau mau jujur. Oke, jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Roh Kudus, tapi roh jahat agar Kristen ini benar-benar Kristen. Apa itu? Menyembah kepada dewa-dewa, mengutuk anak orang, mematikan anak orang menebus dosa, mematikan anak orang sebagai tumbal penebus dosa, kemudian dihidupkan menjadi Tuhan, kemudian dikonsilikan menjadi Tuhan. Jadi nggak ada urusannya Kristen dengan hukum Taurat. Kalau Anda mau jujur kayak begitu, jelas supaya Kristen ini jangan ke Yahudi-Yahudian, jangan ke Kristenan, lebih baik berbau Roma saja, selesai. Paham sampai sini? Mudah tuh sebenarnya kalau Anda mau jujur. Contoh yang dibatalkan oleh Paulus. Tadinya Yesus mengajarkan babi haram. Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Tadinya Yesus mengajarkan sunat. Paulus berkata di Galatia 5:2, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi semua dibatalin oleh Paulus, membuat hukum baru, menjual nama Yesus. Itulah yang dimaksud Bang Juma. Ini roh apa yang datang kepada dia? Kalau roh itu benar, mestinya ajaran Paulus sinkron dengan ajaran Yesus. Ternyata tidak. Ajaran Yesus itu mencerdaskan supaya akal manusia berfungsi. Yesus enggak ada, datang Paulus mematikan akal manusia. Miliaran orang dimatikan akalnya oleh Paulus. Begitu dong. Mudah toh. Jujur memang sakit saudaraku. Tapi jujur itu lebih baik. Biar jelas Kristen itu apa. Ini yang kita mau bahas. Itu yang mau dituju. 4 hari ini terus dibahas. Supaya jelas Kristen ini siapa sumber pengajarannya. Siapa yang merasuki Paulus dari bilik penjara menulis surat. Kalau Roh Kudus, ya tentu ajarannya sinkron dengan ajaran Yesus. Ternyata telah diseleksi, kagak ada yang nyambung. Masa ada ajaran Paulus sinkron ajaran Yesus, mengutuk Yesus? Orang sudah nggak ada, dibuatkan surat, dikutuk di tiang salib menebus dosa. Kemudian dimatikan, dihidupkan kembali menjadi Tuhan. Ini nggak sesuai ajaran Yesus. Ini ajaran baru. Jadi yang datang kepada Paulus adalah bukan Roh Kudus, tapi roh jahat yang mematikan akal manusia. Itu baru top markotop. Masih mau kau datang besok? Ya, Bang Handi nggak paham itu. Hancur berpuluhan. Hancur berpuluhan. Nggak ada hancur. Sunat Islam juga salah loh. Taruh dulu kau. Apakah Yesus pernah mengajarkan aku nanti akan mati terkutuk di tiang salib untuk jadikan tumbal? Di mana? Ada. Di mana? Yesus mengatakan seorang anak manusia akan diserahkan itu seperti domba yang akan disembelih, itu kan ajaran Yesus. Oke. Jadi Yesus binatang. Itu alegorinya. Oh, bukan Yesus alegori lu binatang. pakai lagi. Loh, memang hampir 50% ketika Yesus belajar itu
memakai alegori. Jadi Yesus Karena- pernah mengatakan nanti dirinya akan menjadi tumbal dan terkutuk, begitu? Pernah. Dan Oke. dia akan bangkit pada hari ketiga. Oke, jadi kalau begitu ajaran Yesus bertentangan dengan perintah Tuhan. Yang mana bertentangan? Perintah Tuhan itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Iya. Kena lagi kan? Kena lagi. Enggak. Kena lagi. Artinya Yesus ini, Moses ini. dengerin dulu. Artinya Yesus membangkang perintah Tuhan. Yesus membangkang bagaimana perintah Tuhan di dalam hukum Taurat. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Nah kalau Yesus menubuatkan dirinya, aku nanti akan mati terkutuk di tiang salib. Sedangkan Yesus nggak punya salah, artinya Yesus membangkang perintah Tuhan. Enggak gitu. Lu mau ke kiri kena, lu mau ke kanan kena, serius. Yesus itu di framing atau dituduh menghujat atau menista waktu itu. Bukan itu ke arahnya. Oh iya Ada dong. nggak Dia perintah disalib dengerin? karena dia Ada nggak di-framing perintah itu. Tuhan? Anso, ada nggak perintah Tuhan boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Ada. Di mana tertulis boleh membunuh orang tidak bersalah? Di mana tertulis? Loh, nggak boleh membunuh. Nggak boleh. Yesus punya salah nggak? Yesus nggak salah. Nah, kenapa dibunuh? Itu perintah siapa? Itu perintah Pontius Pilatus Itu dan perintah para iblis yang ahli merasuki Taurat. Paulus. Dengerin, itu perintah iblis yang merasuki Yudas, merasuki Paulus, sekaligus dibuatkan surat. Emang Paulus Baca ada di Galatia situ? 3, baca Galatia 3:13. Kejam sekali nih Paulus kerasukan Bang iblis, Ali ini mengatakan nggak tahu bahwa dengerin, Kristus telah mati. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini kan pernyataan orang yang kerasukan iblis, mengutuk anak Bunda Maria penebusan dosa. Ini bertentangan ajaran Yesus dan bertentangan dengan perintah Tuhan. Makanya Pak Banyuma ini membuka ini data supaya kalian semua ini sadar bahwa iman Anda itu berdasarkan sumber daripada roh jahat yang masuk ke dalam diri Paulus yang Anda ikuti itu. Jadi siapapun Kristen yang mengimani Yesus mati terkutuk menebus dosa, ini adalah ajaran iblis, bukan ajaran para nabi dan bukan kehendak Tuhan. Paham sampai sini? Paham? Bang Ali nggak paham sejarah nih berarti. Loh, Saulus ini lu dan bantar Yesus kasih itu- saya dong. Sebentar, Yesus dan Masuk Pak Paulus Blender, itu masuk Pak Blender. Ini nggak sejaman. nyambung-nyambung ini. Nggak nyambung. Nggak nyambung-nyambung ini. Gini Enjo ya, sebentar. Yesus meneruskan ajaran Nabi Musa yaitu hukum Taurat ya. Salah satu perintah Allah yang 10. Datang dia, "Hei Bani Israel, kalian jangan sekutukan Allah ya. Jangan membuat patung." Ini kan disampaikan kepada manusia nih, khusus Bani Israel. Jangan berzina, jangan mencuri. Kira-kira Hanjo, apa yang disampaikan Yesus ini salah atau benar? Yo. Lanjut, ada telepon. Kalau hari kok. Taruh coba kembali ke Bang Juma dulu biar dia tutup. Iya. Sana maghrib. Bang Juma bisa ditutup dari sana. Season kali ini atau masih? Silakan. Hujan, Bang Hendi. Ah, ya, Masih statement- kedengaran nggak? Nggak Masih. Nggak noise, Kasih nggak statement noise. terakhir aja. Nggak noise. Silakan. Oke, baik teman-teman sekalian, ya tema kita ini tema yang kemudian kita harapkan dari saudara-saudara Kristen dan kita juga sebagai seorang penggiat apologet, mari kita bedah sampai ke akar-akarnya. Siapa yang datang kepada Paulus ini yang ngaku-ngaku Yesus. Kita jangan pernah puas dengan jawaban saudara kita Kristen dengan mengatakan itu adalah Yesus, itu adalah Mesias dan seterusnya. Kita gali terus. Kalau memang itu adalah Yesus, maka nampak nanti memang Yesus. Tapi kalau dia bukan Yesus, maka akan jelas bahwasanya bukan Yesus. Mudah-mudahan dengan seperti itu, maka akan semakin terang tabir yang menutupi selama ini. Kok kenapa agama Kristen ini berbeda dengan agama Samawi, berbeda dengan agama Yahudi? Yahudi tidak pernah mengajarkan mengorbankan manusia, kok tiba-tiba ada bukan manusia lagi, tapi Tuhannya yang dikorbankan. Nah ini yang perlu kita kaji ke depannya. Tentu dengan niatan untuk memberikan edukasi, bukan untuk menyudutkan, tapi semata-mata untuk
membuka tabir rahasia yang terjadi selama ini. Saya kira begitu sebagai penutup sementara, karena di sini hujan deras, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita nanti setelah kita menemukan titik terang bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah A atau si B, roh baik atau roh jahat, Yesus atau hanya Mesias palsu, nanti kita akan beralih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kemudian Al-Quranul Karim. Kita harus adil kepada saudara-saudara kita. Jadi kalau kita sudah tuntaskan materi ini, kita ajak saudara Kristen untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh, menelaah lebih jauh, menerawang lebih jauh siapa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kemudian pewahyuan Al-Quran. Sekira begitu untuk sementara. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tutup. Mari kita nanti cek buah apakah yang pernah diajarkan oleh Yesua Amasiah, buah apakah yang diajarkan oleh Paulus, dan apa yang diajarkan nanti Nabi Muhammad SAW. Nanti malam kita bahas. Kami butuh orang Kristen yang pandai bahasa Indonesia, bawa data, bukan imani saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjo, Jo. Ya, martabak satu bang. Martabak, kok martabak? Silakan Bang Blender, ini silakan giliran Bang Iya, Blender. aku mau diskusi Henjo. Aku bertanya, kira-kira apa yang disampaikan Yesus itu baik atau salah gitu loh? Baiklah. Baik ya, benar ya, ketika dia menyampaikan itu ya. Sepakat? Iya. Oke, baik. Galatia 5:4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Mati kok. Tadi kau anggap baik, hancur. Tadi kau menganggap apa yang dilakukan Yesus baik dan benar. Ternyata Paulus mengatakan kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Mana yang kau ikutin, Henjo? Mana? Apanya? Ya mana yang kau ikutin? Pernyataan Yesus atau Paulus? Kalau kau menganggap baik Taurat itu, kau lepas dari Kristus. Mana yang kau ikutin? Gini aja masuk akal, Henjo, gini ya. Yang namanya rasul itu ya, rasul itu kan, ini secara logika ya, maksud ayat. Rasul itu menyampaikan firman dari Tuhan ya. Sudahlah pasti ketika ada seseorang menyampaikan kepada kita, Henjo, kau berbuat baik ya, rajin kau ibadah Henjo ya, jangan melakukan ini. Dia kan penyampai itu, jangan melakukan ini. Tetapi yang berkata ini orangnya pembunuh, pemabuk. Kira-kira percaya nggak kita dengan cakap dia? Kira-kira gitu aja. Terus kemudian dia tidak memiliki silsilah, tidak jelas statusnya, tiba-tiba dia datang menyampaikan kepada kita, woi ini jangan begini ya, kau harus mengikuti perkataan Tuhan. Percaya nggak kita kayak gitu? Kan nggak percaya kita. Itu salah satunya. Dan kemudian malah Tuhan yang punya silsilah, nggak ada balik-balik. Seharusnya Rasul yang punya silsilah, Tuhan yang nggak punya silsilah. Kalau Tuhan punya silsilah, sampai sekarang ini pasti ada keturunan Tuhan, pasti ada. Kita saja bersaudara sama presiden aja kita bisa menguasai satu negara. Ini mana coba keturunan Tuhan? Kan nggak ada logikanya gitu loh. Jadi memang dipaksa, sangat-sangat dipaksa. Justru Paulus lah yang tidak memiliki silsilah. Bagaimana kita orang mau percaya cakap perkataan dia, sedangkan dia penyampai firman Tuhan? Paham juga kan? Paham kan? Banyak di sini, makanya banyak di sini. Di Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Siapa yang meniadakan perintah hukum Taurat? Apa kata Paulus? Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kejam Paulus nih, kejam.
kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nggak boleh melakukan hukum Taurat. Apa sih kalau kalian mengatakan nggak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat saat itu? Lucu ya, disuruh menghormati orang tua kok nggak sanggup? Hah? Hormati ayah ibumu, nggak sanggup kita menghormati orang tua? Kan alasan nggak masuk akal itu. Kalian selalu mengatakan itu nggak sanggup. Itu karena itu tadilah Yesus datang. Ingat ya, Yesus datang bukan untuk dibunuh, tetapi untuk menggenapi. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang bukan untuk meniadakan. Bukan aku datang untuk disalib, untuk dibunuh, untuk meneruskan hukum Taurat yang bawa Nabi Musa. Masuk orang-orang nggak senang, itulah difitnah. Pak Manjo, tadi kau udah mengatakan kebenaran. Ya, apa yang disampaikan Yesus benar, tetapi kau katakan benar, Kristus nggak berguna samamu. Nggak berguna. Mana kan bertabrakan itu. Sampai sekarang bapaknya Paulus nggak tahu siapa. Ayo. Kau nggak paham kau jual martabak aja. Tengok, gini lah. Ya kau tanggapin. Ya udah gini. Coba kalau memang menurutmu pendapatmu lebih benar, coba jelaskan sama kami. Apanya lagi yang perlu dijelaskan? Kalian Ya katanya kalian nggak kan paham, selalu Bang melihat Blender Iman. Yesus ini manusia, gitu kan, mau kan? Lah memang hakikatnya dia manusia dan dia menyatakan dirinya sebagai manusia dan dia juga mengatakan dirinya adalah utusan. Mau dibantah juga itu, bro. Tapi Anda nggak mau melihat keilahian dia, gitu loh. Ketika dia mengatakan, Secara keilahian yang mau bagaimana yang mau Anda katakan? ya Ayo, memang jawab. sulit gitu loh, Bang. Kalian ini Lah bagaimana bisa Anda mengatakan dia Tuhan? Kalaulah memang hakikatnya dia Tuhan, mustahil dia mampu dibunuh oleh makhluk atau ciptaannya sendiri. Akal Anda bermain nggak di situ? kalau dibunuh nggak bangkit, nggak ada orang Kristen, Bang. Lah berarti Tuhan itu tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuasaan dan tidak ada kekuatan sama sekali. Masa ia bisa mati di tangan ciptaannya? Di mana akal nalar Anda berpikir untuk itu? Ya Anda yang nggak paham Ayo. gitu loh. Ketika dia disalib Loh. untuk apa aja Anda nggak paham. Kalau seandainya misalkan alasan Anda hanya karena disalib, dia lantas Anda jadikan Tuhan, ya kan? Bukan. Betul kan? Itu kan alasannya. Karena disalib Nah, terus di dijadikan mana? Tuhan. Tapi misi dia apa Oke. sih sebenarnya, kok dia ini datang dengan cara yang begini, begitu loh. Apa misinya gitu kan? Ya tadi kan dia datang untuk hukum Taurat. No. Dia datang untuk meneruskan ajaran Nabi Musa. Salah. Kalau Salah untuk di mana? Betul meneruskan salah. ajaran aja Jadi, nggak perlu salah tadi Matius turun itu? dengan cara yang seperti itu. Nggak jadi salah tadi. Nggak berlaku itu. Malaikat datang, Aku datang ya untuk kan? menggenapin bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang. Salah itu. Dia datang itu Hapus aja nih, hapus. membawa ini Apa? keselamatan bagi yang percaya. Di mana tuh keselamatan? Enggak aja kan. Lah, malaikat Janganlah, tuh woi, mengatakan, jangan kau sangka Hanjo, aku datang untuk yang lain-lain. Jangan kau sangka gitu. Aku datang hanya untuk hukum Taurat. Di mana kau bilang keselamatan? Emang kamu tahu hukum Taurat? Apa hukum Ya. Taurat coba? Ada berapa hukum Taurat? Sekarang kutanya. Ada berapa coba? Sekarang kutanya sama Anjo. Apa tanya? Apakah suatu kelayakan bagi dengarkan baik-baik. Apakah suatu kelayakan ketika Tuhan itu menunjukkan dirinya atau bisa dilihat? Jawab. Kenapa tidak gitu loh? Tuhan bisa dilihat, salahnya di mana gitu? Ya jelas tidak bisa lah. Sementara di Bibelmu mengatakan, di Yohanes mengatakan tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Baca terus. Itu Bibelmu yang Baca bicara, terus. bro. Itu jangan Loh, kok dipotong. baca terus. Ada terusannya itu. Ya udah kalau kamu merasa Jangan dipotong. Anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan itu. Paham nggak? kita ngambil kalimat yang tegasnya Jangan di sini. penggal-penggal lah. Loh, bukan gini makanya dipahamin. Kita ngambil kalimat yang tegasnya di mana mengatakan tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Nah, itu pun loh. ada kan kepanjangannya. jelas juga ada. Hanya anak yang Oke, tahu. silakan ya kan? bacakan. Kalau aku hanya Makanya hafal jangan sebatas itu. sepotong-sepotong. Coba bacakan. Makanya gagal paham kau. Ya udah silakan bacakan lah Ayat kalau memang itu. tadi menjelaskan bahwa tak seorang pun bisa melihat Bapa itu. Hanya anak lah yang bisa. Ayat selanjutnya berkata, tak seorang pun mengenal anak, melainkan Bapa. Demikian sebaliknya, tak seorang pun yang kenal Bapa selain anak.
Yesus menambahi. Coba sebentar aku buka Suka nih kau ada. versi KJP-nya sebentar. Kau suka-suka aku. Sebentar, Bukan sebentar. kau menafsirkannya. Mana bisa gitu? Kau pikir kita ini Itu bodoh nggak sini. nafsir itu. Itu nggak nafsir. Itu tulis Apa-apa aja tertulis kau. seperti Sekarang itu. aku tanya, Paulus mengikuti hukum Taurat nggak? Hah? Paulus itu mengikuti hukum Taurat nggak? Aku tanya kau dulu. Loh, dia murid Gamaliel. Kamu tahu Gamaliel Iya, siapa? aku tanya, dia mengikuti hukum Taurat? Ya itu pertanyaanmu aja udah salah. Ya aku tanya, dia mengikuti nggak hukum Taurat yang dibawa Yesus? Kau makan nasi nggak? Sama aja kau bertanya begitu loh. Alah, mengikuti atau tidak? Iya pastilah. Oke, baik ya. 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mana kau bilang? Siapa bilang di bawah hukum Taurat dia? Dia itu Ada aja congor kau. Ada aja congor kau. kau tahu nggak Gamaliel? Apalagi? Siapa itu Gamaliel? Tadi kau Guru siapa mengatakan tuh? nggak ada urusan Gamaliel. Gamaliel nggak ada urusan ke situ. Itu gurunya itu. Nggak ada urusan Gamaliel, nggak ada. Pertanyaan aku tentang hukum Taurat. Kau Kalau tadi mau menyatakan tahu bahwasanya siapa Paulus mengikuti Paulus? hukum Taurat yang dibawa Yesus. Paulus Tetapi ini di 1 bukan Korintus orang sembarang. 9:20 dengan jelas dia mengatakan dia tidak mengikuti hukum Taurat. Dari mana kau tahu tuh? Kalau dia mengikuti hukum Taurat, dari mana? Menipu Kau aja kerja kau. baca ayatnya itu. Ayat Setelah apa dia lagi? mengenal, Congor kau. setelah dia mengenal Kristus, dia tidak mengikuti lagi hukum Siapa yang Taurat. mengenal? Siapa yang mengenal Kristus? Nah ini jual Siapa yang martabak mengenal aja lah Kristus? kau. Nggak ada jual urusannya. martabak aja. Kau tadi menipu, bohong kau. Kau bilang ya Paulus mengikuti hukum Taurat. Ternyata Paulus sendiri mengatakan dia tidak mengikuti hukum Taurat. Apalagi? Makanya kau belajar sejarah dulu. Kok Saulus sejarah itu apa? Jadi kita kok sejarah? sebelum- Gila ya, kenapa belajar sejarah? Aduh orang bot. Aduh. Berarti aku kitab sampai- kau ini sejarah. Lalu Kitab gini, suci. gini, Ada gini. blender kau jualan Kok belajar obat kemana? aja. Kok belajar kesajar? Aku yang kubahas di kitab suci kau, ini Bibel nggak kau. paham. Kenapa kau larikan Nih. sejarah? Justru Mananya kau kau yang ini? nggak paham sejarah. Nggak ada Paulus, urusan ya. sejarah. Berarti yang ku baca Justru. tadi kitab sejarah gitu, Bibel kau Aduh, ini. orang ini. Hah? Kitab sejarah. Lalu- Iya. Parah. Kok Otaknya parah cemananya kau? Kok larinya ke sejarah? Yang kubacakan tadi 1 Saulus Korintus ini. itu kitab sejarah. Hah? Kau tahu nggak Saulus ini justru dia orang yang sangat pandai dalam Aku hukum nggak Taurat. pandai licik. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Itu dia, pandai licik. Itu maksud kau? Sih, Kok ketawa? Memang iyalah. Si orang. Dalam kelicikanku. Udah jelas kan? Dia seperti bunglon, berpura-pura baik. Kayak gitu, sikap Rasul. Untuk mengajak umatnya, berpura-pura baik, berpura-pura ikut gabung. Padahal tidak. Seperti itu. Cemananya. Masuk akal nggak tadi kalau seorang pemabuk datang kau nih, woi, pemabuk, peminum, pencuri datang ke kau, Henjo, beribadahlah kau Henjo, jangan kau kayak gini-gini. Mau dengar nggak kau? Ngomong kayak gitu. Hah? Kau dengar nggak perkataan dia kayak gitu? Ada seorang pemabuk, kau aja pun nggak beres, sok nasihatin orang. Pasti gitu kau jawab kan? Begitu juga Paulus lah. Makanya dia mengaku dirinya rasul. Biar supaya orang percaya. Oh kemana-mana cakapnya. Sekarang kita sama kau. Sekarang kau tadi mengatakan, dari mana kau mengatakan kalau Paulus itu mengikuti hukum Taurat Yesus? Dari mana terdapat itu? Di mana tertulis? Hah? Di Kau mana? denger ya, si Paulus ini itu murid dari Rabi. Tahu Rabi nggak kamu? Enggak urusan itu. Kau tadi kan mengatakan bahwasanya Nggak dia nyambung kalau ditanya nih mengikuti orang. hukum Taurat Ngomong yang dibawa kemana, dia Yesus. Makanya dia ini Di mana tertulis dulunya itu? memang Sedangkan Paulus sendiri sebelum mengatakan ada- dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kau pakai data, jangan pakai congor. Kalau congor lah kau congor yang sama aku. congor. Loh, kamu udah congor kok kan? Kau nggak Congor ngerti kau. sejarah. Sekarang gini Kau Enjo, nggak ngerti bertanya. sejarah. Lalu bagaimana dengan keluaran 3320 Enjo? Nah, Coba lompat jawab. lagi. Enggak, ini enggak Baca ngelompat, aja. masih satu alur Baca aja, ini. coba. Apa Iya, di poin? keluaran 3320, ya kan, yang dimana di situ tertulis, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang memandang aku dapat hidup gitu loh. Betul. Artinya apa di sini? Dia tuh nggak bisa dilihat, Betul. Itu udah. apa itu? Jadi mau dibantah lagi tuh. Nah, berarti bukan Yesus Tuhan kan? Berarti Bapak ini yang Tuhan kan gitu kan? Ya. Ah, kan itu poinnya. Kamu tahu nggak Yesus itu berasal dari mana? Ya aku tahu lah dari Dari mana. Dilahirkan dari Bunda Maria, rahim seorang wanita yang suci.
kok dari mana, dari Roh Kudus gitu. Udah basi dengar ceritanya itu. Oh, udah basi ya. Bukan satu dua orang yang ngasih Ya karena kamu ngasih memang informasi seperti itu, dan aku udah baca. Emang apa ya ngomongnya ya? Emang kamu bukan orang pilihan. Apa? Betul. Oh gitu. Oh, iya betul. Coba jelaskan di mana letaknya saya ini bukan orang pilihan? Ya karena kamu kan nggak mempercayai itu. Tertulis kok di Bible. Enggak, tidak mempercayai dalam hal apa dulu gitu. Bible mengatakan. Kalau dalam kenabian saya percayai Bible dia seorang mengatakan. nabi, karena dia pun berkata dia adalah nabi Bible dan dia adalah berkata, utusan. Ini begitu. Bible yang 2000 tahun lalu ya. Dia menubuatkan kalian ini dalam mustahil menyebut Yesus itu Tuhan. Sekarang kutanya dulu, enggak sebentar. Yesus ini diutus untuk siapa? Jangan mencangkup ke seluruh dunia, karena dia hanya diutus untuk Bani Israel gitu loh. Ya keselamatan itu. Jangan merambat ke sana memang kemari. datang. Karena dia hanya diutus untuk Bani Israel, bukan untuk umat lain. Ya. Harus digarisbawahi di situ. Kamu juga jangan lupa ada ayat yang lain yang mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku dan baptislah dalam namaku. Lupa kamu ayat itu? Siapa yang mengatakan itu? Yesus dong. Gimana sih? Coba buka datanya di mana? Data lagi. Nanti kalau ada gimana? Lah iyalah, kita bicara sesuai data, jangan cuma asumsi maupun Kalau narasi. asumsi gimana sih? Gitulah. Itu data. Ya makanya kan saya minta sama kamu, minta lah data. Matius, Ibu. Bang, Matius 28 ayat 18 sampai Coba. Bang Simbolon, sebentar Coba bang. dibaca. Gas lu si Anjo nih bang. Di belakang aku martabak nih. Kok kau dulu aku martabak Silakan, kau lontong, Anjo. Ya udah, Hah? gilas Kau bilang martabak. Siapa yang bilang martabak? Kau tahu aku longor. Enak aja kau bilang Udah martabak. lah. Sekarang Kau kau jual bantah. martabak aja, Sekarang kau di mana tukang dalilnya kau martabak. mengatakan Paulus itu mengikuti hukum Taurat? Mana? Mana tertulis? Makanya. Itu congor kau. Kau Siapa yang jual buka martabak di sini? Kau tahu aku? sejarah. Kau lah. Kau kan kalau tukang martabak. tahu kapan pula martabakku kau? Di mana tertulis? Kau tunjukkan datanya. Kau kan tukang martabak. Alah, congor kau kayak martabak timbal balik kau ngomong kayak gitulah kau. Sama kau timbal balik kau macam martabak congor kau. Sebentar ini sebentar itu ngomong. Mana datanya? Aku pakai data Kau di baca. congor. Kau pakai apa? Kau baca Ada data siapa kau? Saulus ini orang Yahudi. Saulus. Gak ada urusan Saulus sama Dia Paulus. itu Di mana tertulis kalau dia menjalankan hukum Taurat? Di mana? Gamaliel ya. Di mana? Kok Gamaliel aja urusan kau. Macam kenal aja kau sama Gamaliel. Kenal kau sama dia? Siapa Rabi? Kenal kau sama Gamaliel Rabi rupanya? Yahudi. Makanya kali. baca. Kemana? Aku kasih tanya kau. di mana tertulis kalau dia mengikuti hukum Taurat. Kau tadi mengatakan begitu, macam kau yang penjual martabak, kau mulut kau kayak martabak. Sebentar ngomong gini, sebentar ngomong gitu. Mulut kau yang kayak martabak. Kau tadi bilang aku bukan martabak. Banyak kali cerita kau. Mana tertulis? Udah kau jual martabak udah sore. Ya di nih. mana tertulis? Jangan Mana kau jawab debat lah? aja kau. Di mana, Moy? Kau bilangin orang martabak, mulut kau kayak martabak. Timbal balik kau. Nggak bisa kau buktikan kan? Bisa. Berarti jelas kau yang tukang martabak kau. Banyak kali gaya kau. Sok-sokan kau. Nggak bisa kau tunjukkan. Aku bisa tunjukkan kalau Paulus tidak mengikuti hukum Taurat. Aku bisa tunjukkan datanya. Nah sekarang aku minta sama kau. Mana datanya kalau Paulus mengikuti hukum Taurat? Mana? Mana? Woi martabak. Sabar. Maimunah. Carikan. Nongor. Mana? Mana? Kau tunjukkan. Tunjukkanlah. Sila. Masa Mana? kelas kau Bang Blender, sih? Bang Blender atau begini, mana dalilnya kalau Bang Blender itu menjual martabak? Iya, mana Tunjukkan dalilnya menjual sekarang. martabak lontong? Mana? Mana? Kalau utak kau Mana, memang iya. Enak aja kau ngomong congor kau. Kau itu kan martabak kau bonan. Iya kau ini aku ingat aku pernah beli di tempat kau tuh martabak tuh. Aku ingat suaramu masalahnya. Tukang martabak debat. Aduh. Di mana dia jual Hancur. martabak? Di mana dia jual martabak emang? Tanya aja dia jual martabak di mana. Kan kau yang beli, kau beli di mana? Ya, tanya dia lah. Ya kau yang beli, kau Iya, yang dikasih tahu di mana belinya. Ya, dia kan banyak. Kita sapa dulu lah tamu kita yang baru ini, Juragan Batu. Assalamualaikum, selamat sore Bang Das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Muslim Bang. Waalaikumsalam. Iya. Apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa kau tunjukkan, kau bilang pula aku yang martabak. Udah, jelas kan? Siapa yang tukang martabak? Congor kau itu martabak kau tunjukkan. Berapa harga martabak Bang satu? Blender. Lanjut. Berapa? Bang Blender, kalau Berapa itu martabak jualan satu? martabak baru percaya kita. Sekarang aku tanya, berapa martabak satu? Woi, Hanjo. Woi, Longor, berapa? Biar aku beli. Gimana kau jual martabak? Siapa Bang jual martabak? Ini si Bang? Anjo jual martabak. Dibilangnya pula aku jual martabak. Lontong kau, banyak kali gaya kau. Kau yang jual martabak kau. Kena kau kan? Banyak kali. Berapa martabak harga satu? Mau beli kami sini semua?
Tapi pakai congor kau ya, congor kau martabaknya di Ini diskusi martabak apa? Diskusi lintas agama ini. Enggak enak aja lu bilang Pengen martabak ketawa udah kita aku ini. buktikan martabak siapa Berarti ini martabak. kompak jualan martabak, Pak. Gimana ini? Enggak bisa kau buktikan. Udah beralih fungsi ya kan. Udah beralih fungsi Mana nih. ada gurunda lagi di sini? Malah si Anzo mau jualan martabak dia. Dibilangnya pula aku martabak, macam mulut macam martabak. Congor kau lah macam martabak lontong udah kebuktikan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampun dah. Banyak kali gaya. Ya, sekarang marilah teman-teman bantu tap-tap layarnya kita saksikan Bang Blender bersama Anjo. Ya, buat teman-teman di bawah tolong dibantu ya. martabak. Ya, silakan. Ya. Dibantu Lanjut. di tap-tap ya teman-teman di bawah ya. Dari tadi semua jawaban kau nggak ada. Udah berapa kali kau mengatakan apa yang dibawa Yesus benar, kau benarkan. Kau sampaikan dalilnya. Kau lepas dari Kristus kalau kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Mana yang kau ikutin? Makanya Jangan congor kau yang kayak potong-potong martabak ayat. lontong. Itu betul Ya, Bang potong-potong Blender, ayat. jawabannya di Yohanes 14 ayat 21 Bang. Itu jawabannya. Baca aja Yohanes 14 ayat 21. Ah, bacakan kau teh. Galatia Bacakan 5 kau. ayat 4 itu yang Abang sampaikan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Itu betul. Jawabannya ada dua. Iya, Yohanes paham. 14 ayat 21 sama Blender nggak Yohanes paham 13 tuh. ayat 6. Maksudnya nggak ada orang yang bisa secara penuh memenuhi hukum Taurat. Makanya Nggak, kalau kau nggak kamu bisa memang menghormati orang tuamu. kamu tahu nggak arti penuh itu seutuhnya. Ya seutuhnya berarti Makanya aku tanya, Paulus emang itu kamu- menginginkan kebebasan semua manusia, Nah. bebas membunuh, bebas mencuri, bebas berbuat zina gitu. Bukan. Makanya kalian kayak gitu, Jadi, makanya kalian selalu apa ketetapan kejadian? hukum Kenapa? Taurat. Dosa sudah ditebus, bebas mau berbuat apa-apa. Makanya di mana ada kantong Kristen di situ kejahatan moral terjadi. Itu betul. Kenapa kayak gini? Hukum Taurat, aturan-aturan. Cemana itu kan sebuah aturan disampaikan kepada manusia. Baguslah. Sebagaimana kalau jalan raya itu tidak dibuat aturan, macet nggak? Itu kan aturan itu untuk kebaikan manusia. Kok salah? Kok disalahkan itu hukum Taurat? Aneh. Itu kan aturan yang disampaikan manusia dulu belum memiliki aturan. Salah, salah. Jangan berzina kan salah. Ketika keluarga kau dicuri rumahnya, terima nggak kau? Hah? Saudara kau dijinai, terima nggak kau? Kan nggak terima. Sih, ngomong apa sih kamu ini? Ngomong apa? Sempak kau tuh kau yang ngomong apa? Banyak kali kayak kau. Bang Blender Nah ini 1421 mana Tauratnya? Kata tadi ada Taurat, mana Taurat? Orang gila ini. Nah, mana bukan Taurat Bang di sini? Blender itu benar loh Bang Hanso. Semua pertanyaan Iya. itu Dah, jelas ya. Berarti di sini yang Ayat ketahuan itu bodohnya benar, Hanso ayat yang itu salah. benar. kalian pemaknaan. miskomunikasi. Jangan menafsirkan ayat sesuai isi kepalamu, bro. Nggak boleh. Ada ayatnya Bang. Apa yang disampaikan itu Teti itu udah benar itu. Jangan lagi pula menafsirkan sesuai isi kepalamu. Nggak, dia nggak paham. Berarti kan maknanya. asal kehendak. Bukan Bang Munawir Bang Hanso itu ada di Alkitab cuman dia nggak Gini lihat Anzo gimana gitu. dengeken Ada legowo. eta Bang Blender udah tos bener eta tuh dengekeun jeung kuping maneh celi Bahasa Indonesia Bang. Bang Singa bahasa kalau Indonesia. telinga celi nah iya celi ya tuh dengarkan awas, itu Hanzo awas. Bang Blender Awas itu salah ngomong. bener Ya benar, Antara baca celi sama ayatnya coli benar, bahaya cuman loh itu. pemaknaannya Kalau celi nggak benar mata gitu loh. Bang Dia nggak paham dia maksudnya apa. Maksudnya itu nggak ada orang yang bisa selamat kalau mematuhi hukum Taurat. Karena Suka-suka hukum ayahmu Taurat aja lah. itu Macam berat. martabak lah mulut kau itu ya. Macam martabak. Pas lah. Nah di ayat yang kedua itu kan Martabak karena mulut hukum itu. kasih kan, Oh, kasih kasih lagi. karunia. Nggak ada urusan kasih nggak ada. Dia nggak paham Bukan itu. Bang Hanso, Bang Blender itu udah betul gitu loh. Kita kan terkadang orang Kristen ini beranggapan udah ada Yesus seolah-olah kita mengembalikan Yesus itu yang menebus dosa kita gitu loh. Tapi Yesus sendiri nggak berkata seperti itu. Saya tidak kenal kamu ketika kamu melakukan wah yang jahat. ini Hanzo jadi sedih ini kenapa nggak dibela itu Bukan ditambahkan lagi. itu kenapa nggak dibela Hanzonya Aku bukan nangis dia nanti Hanzo gimana ya Iya. Masalah hidayah itu urusan Tuhan.
Yang penting sesuai data Ini lah. maaf Bang Glenn noise, Bang Glenn Jangan noise. menambahi dan mengurangi. Pertama kali Paulus mengaku diangkat sebagai rasul di Roma 1:1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kemudian Paulus memaksakan kehendaknya untuk diakui sebagai rasul. 1 Korintus 9:1-3. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Entah kapan dia melihat Yesus. Bukankah kamu adalah buah pekerjaan dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupku dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Ini pembelaan Yesus, pembelaan Paulus. Ketika dia dikritik orang-orang di sana, orang siapa yang nggak percaya sama dia? Orang bandit, siapa yang mau percaya? Orang pembunuh, penganiaya, siapa yang mau percaya? Semudah itukah orang percaya dengan orang penganiaya? Mana mungkin semudah itu? Pastilah orang akan percaya. Itulah diperkuatkannya aku rasul. Terlihat jelas di saat dia terdesak, dia dituduh, di situ dia mengakunya rasul. Bukankah aku rasul? Setelah statusnya membaik kepada masyarakat, Paulus mulai membanggakan diri dan ingin derajatnya disandingkan dengan rasul lain, bahkan lebih. Di 2 Korintus 12:11, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Gilanya nih, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Coba, ini udah mulai naik nih derajatnya, udah mulai percaya, langsung sok dia, mengaku seolah-olah dia dipilih. Lihat itu. Kemudian setelah statusnya mulai menanjak, udah mulai naik, barulah dia mengaku Bapa. 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Udah ngaku Tuhan dia. Udah ngaku Tuhan, bertahap dia nih. Coba kayak gitu. Enggak aja dia lah banditnya itu. Dia lah menyesatkan kalian. Jadi sedikit buat informasi buat teman-teman ya. Ini Bang Blender ini mantan pendeta. Jadi sudah dipastikan dia jauh lebih paham mengenal Bible itu. Sekedar informasi aja buat teman-teman yang di Guruku pendeta bawah. Birahi, Silalahi, STH, DTH, MTH itu guruku. Jelas dia. Kaleng-kaleng. Jadi beliau ini mantan noten juga, beliau ini nih mantan noten juga. Biar teman-teman di bawah mungkin ada yang belum mengenal gitu. Pendeta Birahi. Itu butet aja pun menerima, Enjo. Jangan kau tambah-tambahi. Jangan kau kurang-kurangin. Kami aja gak berani menambahin firman Tuhan tuh. Kok kau suka-suka hati? Makanya terjadi keributan di mana-mana. Akibat apa? Masing-masing punya pemahaman sendiri. Denom karismatik ribut sama Protestan, Katolik ribut sama ini. Cemana coba? Gak ada akurnya. Nah kenapa? Masing-masing menafsirkan ayat itu suka-suka hati. Kayak kau nih lah. Makanya mulut kau kayak martabak. Pas kali lagi martabak congor kau tuh. Kau bilang pula aku martabak. Makanya Bang Blender, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Bang Blender, aku pernah diskusi berbeda denom di room Kristen. Begitu saya tanya tentang 10 hukum Taurat yang tidak ada ilah lain, saya tanya Yesus itu Yahweh. Saya katakan gitu Bang Blender. Iya katanya Yahweh. Sebelah lagi Kristen satu lagi keberatan. Artinya apa? Kitab suci itu diterjemahkan dari pikirannya masing-masing. Makanya beda pandangan gitu loh Bang. Itu pernah saya alami Bang, benar. Betul. Pernah saya alami Bang Anjo. Gitu. Jadi karena ini dalam satu ruangan ada 3 pun malah di situ. Jadi mereka yang kutinggal itu, jadi aku yang ditanya kan, pertama aku yang ditanya. Jadi awalnya aku katakan gini, apakah Bapak pelaksana hukum Taurat? Iya katanya. Karena ada perjanjian lama di situ. Jadi tidak ada ilah-ilah lain di situ. Apakah itu selain Yahweh? Apakah Yahweh itu Yesus? Dibilangnya iya. Didebat sama kawannya yang lain. Kan temannya satu Kristen yang lain. Jadi memang Alkitab itu bisa ditafsirkan masing-masing orang gitu loh. Nggak ada kayak seperti Al-Quran ini loh. Al-Quran ada tafsirnya. Alim ulama sudah menentukan itu. Ini Bapak gereja yang ini, alim ulama kan sudah sepakat nih dalam tafsir semua Al-Quran. Dan nanti Bapak gereja udah beda lagi tafsirannya, udah beda-beda. Ya kan bisa kita simpulkan demikian, Bang. Bener enggak ya? Oke. Nah itu.
Filipi 35. Silakan Bang Blender ditanggapi. Disunat Bang pada hari Blender. ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Paulus orang Farisi. Sedangkan Yesus mengatakan berhati-hatilah terhadap ragi Farisi. Banyak loh kecaman terhadap orang Farisi. Jangan percaya. Bahkan Yohanes Pembaptis pun ketika orang Farisi ingin dibaptis dikatakan ular bludak. Ular bludak dikatakan Farisi itu. Nah kalau kalian dibaptis berarti kalian ular bludak lah. Ular bludak kalau pengikut Paulus. Kalau mengikutin Paulus nggak cocok kalian dibaptis. Kalau kalian pengikut Paulus nggak ada enggak. Masalahnya Yesus tidak pernah ada mengatakan dirinya untuk disembah. Semuanya bertuju kepada Allah. Allah. Kalian aja mengatakan. Matius 4:10 sebab ada tertulis harus menyembah Tuhan Allahmu. Markus 12:29 Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Lukas 4:8 ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yohanes 17:3 banyaklah. Kalian pula Yesus saya sendiri. Bang Blender mau nanya Bang Blender, boleh Bang Blender? Kenapa orang dibaptis Bang Blender? Apa sebabnya? Cocok dibaptis air panas aja cocoknya. Enggak. Kenapa orang ini dibaptis gitu loh? Nggak tahu siapa yang ngejar Apa penyebabnya sehingga bisa pula Tuhan dibaptis. yang Tuhan menjadi dibaptis sama Yohanes. Bukan, Tuhan Bang Blender. dibaptis sama manusia. Kan enggak aja. Nah itu arahnya ke situ. Kenapa kok bisa Tuhan dibaptis sama ciptaannya? Nah itu arahnya gitu loh. Seharusnya kan bahkan harusnya kan Tuhan yang membaptis ciptaannya. Dia Masa martabak, dia kau goreng aja martabak tuh ada pembeli tuh. Sana, woi, ada pembeli kau tuh martabak. Kau jualin martabak sana kau, cokor kau tuh martabak. Banyak kali gaya kau. Aduh. Kau jual aja martabak Belajar, tuh. bukan framing ya. Framing. Loh itu bukan framing, itu nyata. Itu kok dibilang framing gimana? Kau kan nggak paham, makanya belajar. Justru di sini Yesus kamu lah nggak itu mengerti masa dibaptis iya hakikatnya sebagai Tuhan dibaptis sama tanda ciptaannya. untuk Dia memulai karyanya di waktu yang 3,5 tahun itu. Longor. Saat itu aja. Makanya kalau kau henjo, saranku henjo. Oh, yang Kalau kau longor. mati bawa ban aja kau. Demon kau nanti di akhirat sana bakar ban kau. Cocok. Hah? Kalau kau mati, itu ya cocok. Ketika kau mau dicampakkan ke neraka, demon kau. Tuhan, aku mengenal kau berdasarkan firmanmu, perkataanmu di kitab suci. Ketika ku baca untuk meyakininmu, kulihat perkataanmu mencela-mencela. Sebentar ngomong ini, sebentar ngomong gitu. Nggak Sebentar ngerti mana yang mau kita ikutin? orang sosokan Udah bagus kalian demon aja ini. kau bakar ban kau di sana. Ngapain kau lagi? Astagfirullahaladzim. Nyebut kau. Kok nyebut. Enggak aja. Izin sebentar. Abang Anda, Bang Juragan, ada lagi yang mau disampaikan Abang Anda? Bang Juragan Batu. Ya bang ya. Bang, ada lagi yang mau disampaikan atau ada yang mau Cuma itu ditanyakan aja, Bang. lagi? Karena kebesaran ini Oh, iya, bukan apa-apa. iya. Membunuh akal lah. Mohon maaf kalau sekiranya di bawah nggak apa-apa ya Bang. Oke, siap, Mohon maaf ya. siap. Biar Siap. untuk ada nanti Siap, ini siap. ya. Baik. Mohon maaf ya Bang ya. Ya. Izin Oke, diturunkan ya Bang Anda. Makasih. Silakan Bang Blender. Rusak Sikat terus. Paulus. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Pertanyaanku, jadi selama ini Paulus menulis menurut siapa? Anjo. Hah? Jawab lu, martabak. Hei, martabak 2. Jawab. Hei, Anjo, martabak. Si kamu ini. Apa? Ah, berarti selama ini Paulus menulis surat itu berdasarkan siapa? Bukan dari firman Tuhan. Coba jawab lu. Woi, 2 ya, martabak. Agak manis sedikit. Woi. Tanya dulu Bang Singarlo mau pesan satu Pesan ya, dulu, Bang. Bang Singarlo mau pesan satu ya. nggak? 2 nggak? Titip. Manjo nih. Woi. Woi, martabak. Anjo. Bang Anzo, aku mau pesan martabak rasa kacang ya. Nah, kacang Itu ya. Blender tuh jual martabak gitu. Kembali. Orang tukang Kan martabak. abang MOU sama Bang Blender, sama-sama jualan martabak gitu. Aku nggak jual martabak, aku pakai data, bukan congor. Oh, pakai data. Congor. Aku mah jual martabak, aku bangga. Enggak. Kalau yang waiternya, baristanya itu Teti. Manajer jalan yang lurus dia. Hanzo. Itu Teti Owner jalan yang Bang lurus dia. Blender. Itu tadi jalan yang lurus dia. Woi, Oh martabak, gitu. kotor. Oke. Mah, berdasarkan siapa? Selama ini ada 14 surat Paulus itu dari siapa dia menulisnya? Kalau bukan dari firman Tuhan, dari siapa coba? Kita Siapa? surat Paulus aja kau nih. Sok-sok lucu tahu kau. gitu kan. Apa? Sok-sok tahu gitu kan. Apa Aku emang bacain kok 2 Korintus 11:17.
2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan Ayat bukan itu, sebagai menurut firman botol, Tuhan. botol. Ayat itu nggak bisa satu. Kau lah botol. Ayat itu letterlet lah, inilah alegoris lah, sekop cangkol. Banyak kali cerita kau. Itu beo Bentar, juga bisa alegoris kalau lah, tidak bisa begitu. dipahami lah, sekop lah, inilah segala macam. Makanya kalau kayak gitu kau demon aja di akhirat nanti. Tukang martabak ini merepot nih. Kau lah tukang martabak kau, bukan aku. Aku pakai data. Mana congor kau martabak itu mana? Ayat segitu banyak diambil satu dicomot, ditafsir. Ya jadi sekarang oke, aku Nanti minta lo pemahaman kau ambil tentang 2 satu, Korintus 11:17. dicomot. Silakan. Silakan. Ya udah silakan Udah tanggapin. kau bikin martabak aja kau. Ya silakan kau tanggapin. 2 Korintus 11:17. Kau tanggapin. Nggak usah lah kau tuh. Loh, aku nggak mau kau nanggapinya. Suka hati kau tadi. Kau bilang aku suka hati memahaminya. Sekarang kau lah tanggapin. Bagaimana dengan 2 Korintus 11:17 tuh? Karena otakmu nggak nyampe. Otak kau lah nggak nyampe martabak, lontong. Kau yang tukang martabak, kok bilang otakmu nggak nyampe? Iya kau kan cuma tahu pahamin lah. martabak. Kau pahamin. Kau bahas-bahas Bible. Kenapa kau Berat bahas-bahas? kau. Lucu IQ-mu kau tuh nih. nggak Kalau nggak mau sampai. bahas-bahas ini, turun aja kau. Banyak kali gaya kau. Ya udah turunin. Ya nggak apa-apa. wajar lah bro, dia itu mantan noten. nggak percaya. Gimana kamu ini? Coba kalau dia memang nggak tahu percaya. ya. Coba 10 pengakuan rasuli Udah, apa tes, coba? tes aja. Coba tes apa sendiri, iman silakan. rasuli coba? Udah nggak malas aku ngingat itu, nggak usah kau tanya itu. Pening aku. Itulah. Nanti aku dengerin Tukang itu, najis. martabak ya begini. Nggak perlu aku mengimanin itu kayak gitu. Nggak perlu aku mengimani, ngapain usah-usahan lagi? Nggak aja kau. Kau Tukang paksa pula martabak. keimananku. Lagi Aku nggak maksa keimanan kau. Aku berbicara dalil di sini, bukan keimanan. Kau ngaku-ngaku ya kan? Kok curhat kau di sini? Udah siap martabaknya, lontong? Udah siap martabak? Woi, udah lapar aku. Kan cerita udah siap martabaknya? Nggak bertobat Aja kau nih. kau. Hidup muda, tua juga masih gitu aja kau nih. Lo udah tua? Bukan, kau nggak enak ngomong kau. Kita mau diskusi, kau katakan congorku macam martabak. Memang martabak. Ku buktikan kalau aku martabak tuh nggak ternyata congor kau yang kayak martabak, ketampol kau kan, nggak bisa jawab kau kan. Sebentar kau Nggak bilang bisa hukum jawab. Taurat, ternyata enggak. Sebentar kau bilang benar, rupanya tidak. Siapa yang kayak martabak? Congor kau kan. Banyak kali gaya kau. Aku tanya pakai dalil. Kau tanggapin lah. Kalau kau memang merasa lebih pintar, oke. Sekarang aku minta pendapat sama kau. Minta pendapat. Bagaimana tanggapan kau? Ya nggak layak mutiara diberikan kepada Nah, mutiara sempak kau tuh koyak mutiara. Mutiara sempak kau aja pun koyak, mau beli mutiara pula kau, banyak kali gaya kau. Mutiara tahu kali lah aku. Sosok bahasa-bahasa filsafat, kalau udah terpojok mengeluarkan bahasa-bahasa filsafat, bahasa-bahasa seolah-olah keren, seolah-olah ini pengalihan, nggak masuk. Kalau udah terpojok, udah pening, udah mulailah bahasa-bahasa filsafat, alegoris, letterlet, apalah, sekop lah, cangkol lah, pening lah aku dengarnya ya. Nah kan. Padahal kalau dibaca satu Tukang perikop martabak setahun ya itu begini. kesimpulannya. Nggak nyampe otaknya ini. Nggak nyampe otak kau lah, nggak nyampe. Dari kemarin kau ngurus martabak aja, cuman mau nyampe ke yang lain. Mana nih kau? Kau pikiran pagi gimana caranya biar supaya laku martabak? Gimana aku mau Pantes sampai? ya kau nih laku Agak ya aja. di sini kau laku. Jadi lawak-lawak gitu loh kau. Kok lawak-lawak? Iya. Ini jadi kau yang jadi bahan lawaan. Itulah akibatnya apa? Kau ketika tidak menjawab pakai dalil, akhirnya apa? Yang kau keluarkan tuh akal-akalan. Ketika kau menyampaikan akal-akalan, jadi bahan tertawaan. Jelas itu, enggak aja kau. Yang diketawain Kau di sini sendiri tuh kan? kamu gitu loh. Kang Apanya? martabak. Justru kamu lah diketawain di sini. enggak lah. Gimana sih? Ngapain aku diketawain? Ya iyalah. Kalau memang udah anggota Paulus kayak gini semua lah, nggak peduli dia, sama kayak Paulus. Apapun aku ceritakan tentang Yesus, kami menerima dengan sukacita. Mau kau Pak bilang Yesus Blender, aku bukan mau Tuhan, nanya. mau apa nggak lulus. Pak Blender, aku mau nanya. Kira-kira Anzo ini keturunan dari siapa ya, Bang Blender? Ular bluda. Iya, coba dong jabarkan gitu. Tanya sama si Anzo. Ya ular bluda lah, di mana mau ngaku dia? Anzo, aku mau nanya. Itu ketika di Taman Eden, Adam sama Hawa makan buah pengetahuan gak sih? Ya, mencret kalau masalah Adam, mencret kalau masalah Adam, mau mencret. Iya betul. Mencret kalau bahas itu. Betul. Katanya, oke. Keluarkan dalilnya Bang Blender, gaskan. Mati kalau masalah Adam kau. Kejadian Mencret, 2:17 Bang Blender. Ya, jangan kau memakan buah yang baik dan buruk itu. Ketika kau makan, pada hari kau memakannya, engkau pasti akan mati. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa makan? Ya makan.
Mati. Habis kau udah. Keturunan siapa kalian? Keturunan siapa kalian berarti? Habis cerita. Habis filmnya. Kalau berdiskusi ya Habis, begini gitu. habis. Nggak ada poin Selesai. yang akan didapat gitu loh. Gini Bang Anzo, itu Apakah Bang tertulis di Blender, situ? Bang Blender Apakah membawakan tertulis- dalil itu, sangat dengan Sabar. dalil. Ya, aku jawab. Apakah ketika dikatakan di situ, ketika kau makan saat itu juga kau mati? Ada tulisan Pada hari, saat itu? pada hari. Pada hari kan bukan saat itu. Bah, udah suka lah. Hitungan Tuhan, hitungan dunia beda. Itulah jawaban kau ya. Kau suka hati kau aja. Oke, Memang ku begitu. ikutin. Ku ikutin Anjo, ku ikutin ya. Ku ikutin perkataanmu. Sekarang Oke, ku gantian, ikutin kau nggak kan udah apa-apa. tanya. Sekarang Oke. aku tanya, giliran Udah, dong. ku ikutin. Giliranku dong. Mencret kau buat nih, ku ikutin. Oke, Dah? aku Kau tanya mengatakan nih tidak ya. mati. Loh, Ya. tunggu dulu. Gantian. Ya, ku ikutin. Kau mengatakan tidak mati. Tunggu gantian. Loh, Kan aku udah takut bertanya tahu. satu. Giliranku bertanya. Ya nggak usah. Gimana? Enggak, kau mengatakan kalau Adam dan Hawa tidak mati. Mati aku bilang. Mati ya, kalian keturunan siapa kalau mati? Aduh, hancur bah. Aduh, takmu ini memang. Kau keturunan siapa kalau mati? Kau tunjukkan di mana Allah memberi nama Adam. Loh, kok ke situ lah, kok cemananya, kok kemana-mana kok larinya? Loh, apple to apple Jawab ini. dulu ini, jawab dulu ini. Loh, aku udah jawab, Bro. Ayo. Pertanyaannya jelas ya, pernyataannya Udah jelas. aku jawab. For when you eat from it, ya, you will certainly Iya. die. Jadi when you eat berarti ketika kau makan kau mati. Nah, terus Tuh di hari memakannya, kalau seandainya Adam dan Hawa memakan hari Rabu, nggak mungkin hari Kamis dia matinya, pasti hari Rabu juga gitu. Buktinya Adam masih berumur 930 tahun. Ya, Berarti intinya kan dia ngeprank mati, dong Pak. Tuhannya gitu kalau masih Ngeprank. ada. Iya. berarti ini yang bohong Bukan siapa? ngeprank, hari, Bohong satu siapa? hari di surga. Oke. Iya. Satu hari di sisi Tuhan, 1000 tahun di sisi manusia begitu. Tahu. Iya, berarti ketika Yesus mati 3 hari setelah disalib, berarti 3000 tahun begitu. Udah, kalian jawab dulu di mana di Al-Qur'an Allah itu memberi nama Adam. Itu yang Ayo, mati ayo, Yesus ayo. loh, Tuhan Ada. loh. Aku udah jawab loh. Di Lanjut. surah Abata, kau cari di surah Abata, ayat 125. Baca. Di Baca, mana kau baca aku lah. memberi kamu nama Adam gitu. Bisa ada. Inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Udah, itu dalilnya. Apa artinya? Ya kau baca lah, kau ketik. Kalau kau minta artinya kau ketik surah Abata ayat 125. Kau ketik. Kau ketik surah Abata ayat 125. Jangan kau yang ngatur-ngatur aku, kau yang minta data kau cari sendiri, kau ketik. Ada nggak handphone kau situ? Ya, Kau ketik surah Abata ayat 125. Kau ketik lah. ya ini cari. Kau ketik lah. Jangan kau yang nyuruh, aku udah bacakan dalilnya. Sekarang kau minta terjemahannya, kau cari sendiri. Kau paksa pula orang, enggak aja. Abasa ayat berapa? Surah Abata ayat 125. Abad. Kau ketik. Enggak ngarang-ngarang Ada. ini enggak ada Kau surat ketik Abasa. kaf mim nun waw ha lam alif am jahiyah, itu pengetikannya. Dia bahasa Arab. Ngawur, enggak ada. Loh kok ngawur? Ada nggak? Enggak ada. Surah Abata Dalilmu. ayat berapa kau ketik? Ayat berapa? Enggak ada surat Abasa. Ayat berapa? Udah dibilang enggak ada kok. Kok nggak ada? Udah kau cari. Ya udah enggak ada makanya. Nah, itulah longor kau tuh, bodoh tuan. Itulah Ya kau udah, kau kena buka. longor, kau kena Ongkem, kau kan ongkem. kena. Nah, Kau ongkem, makanya kau ongkem. kalau kau tidak menguasai kitab orang lain, jangan sok-sok kau bertanya, mencret kau, Udah kena. tahu, enggak pernah dengar Kena ada kau, surat udah tahu nggak ada Abasa. surah Abata tapi kau cari, nggak longor kau, kena kau. Aku kan Kena bilang kau, kan? adanya Nah, Abasa, itu. Abata Kalau nggak mau ada. diskusi itu, Masa mau tahuan mencari aku daripada kesalahan orang kau? lain, harus kau kuasai dulu kitab orang lain biar agak Gini Bang Anjo, Bang Anjo. tipu kau. Abang Enggak, belum aku kira menjawab tadi dengan Abasa, dalil, gitu. Bang. Gini, Bang. Bang Anjo. Aku kira tadi dia Ci. bilang Abasa. Kalau Abasa Ci. ada. Bang Abasa Anzo, ada. Mana dengerin surah ya. Abasa ada? Ketika Bang Blender membawakan kejadian 217 tadi, Abang belum menjawab dengan dalil. Dia nggak tahu loh ada surat Abasa loh. Mana? Mana surah Abasa? Nah, Enggak, jangan mengalihkan pembicaraan Bang Anzo. Itu jawabannya apa tadi? Yang di Taman Eden itu kan ada 3 tuh. Iblis menyerupai ular, Hawa dan Adam. Sedangkan Hawa dan Adam sudah makan buah pengetahuan baik dan yang jahat itu. Kalau mati yang 2, itu yang hidup siapa gitu? Yang masih sisa siapa? Itu kata Bang Blender. ya kan ada anak-anaknya, ada Kain Habil, ya kan? Kan belum beranak dia di Taman Eden. Loh,
Makanya baca jangan Bang Melender, itu kejadiannya di mana? Di mana coba? Mencret kau. Kalau bahasa itu mencret kau. Masa iya sudah mati punya anak, itu nanti anaknya nanti apa itu? enggak. Kronologisnya enggak begitu. Iya, silakan kamu jawab dengan Ya, nas tinggal dan dibaca di dalil. Kejadian 3 itu. Iya, baca. Banyak, Makin Bang. mencret kau kalau itu. Sekarang pertanyaan masih atau tidak? Kalian sok-sokan membahas. Ya oke, aku tanya Hanjo, apakah kau Kalian ikutin? jawab dulu. Mati Gimana? atau tidak? Kalau dia Gimana tidak mati Allah nggak apa-apa, memberikan ikutin nama kalau Adam? tidak mati. Ketika Berarti dia makan nggak ada buah ya? pengetahuan mati atau tidak? Berarti kalian nemu kata Adam dari Enggak, mana? kau tenang aja, nggak apa-apa, aku ikutin. Kalaupun kau mengatakan tidak mati, ku terima, nggak apa-apa. Ku ikutin, mati atau tidak? Ya pada akhirnya mati. Adam. Pak, itu nanti 930 tahun. Maksud aku waktu di situ, mati itu tidak? Enggak kan? Enggak mati kan? Iya. Karena berlanjut, Iya. kan begitu? Berlanjut, oke. Nah, di Kejadian 3 ayat 4, ketika iblis menggoda Hawa, apa katanya? Hawa, kau makan aja buah itu, kau nggak akan mati. Percayalah, malah kau seperti Tuhan. Kau nggak akan mati. Nah, kau bilang dia nggak mati, berarti pernyataan iblis yang benar. Oke. Kalau kau mati, pernyataan Tuhan yang benar. Mana kau Pertanyaan ikutin? yang sama kau Mindset buka kau. di surat Taha nomor 30 ya. Kau surat Taha pula larinya, udah gila kau ya. Lo sama itu tentang buah kuldi. Beda konteksnya Nabi Adam kami di Quran dengan di Bible kau. takut. Ayo, makanya aku Takut tanya. apa? Apa Surat arti buah Taha. huldi? Apa arti buah huldi coba? Ada tanya. Muntah lagi Iya, kau, surat apa? Al-Masar, surat Al-Masar, kau buka. Apa arti buah Banyak kali huldi? gaya kau, lari-lari kau cakap. Ayo, ini ada Juma loh. Kau didengerin Juma malu. Ya memang iya, enggak, kau dari tadi bebal kau. Cocok kau diginikan cocoknya. Ada guru Oh, Bang Anzo, masalah Gurunda Juma, beliau nggak pernah menyalahkan sahabatnya seperti yang tadi, seperti itu Gini, Teti menyalahkan dirimu. Nggak Nggak pernah ada dia. begitu kami saling menghargai kami. Oh, kalau ada yang salah ditutupin gitu ya. Loh, kok salah, di mana salahku? Lah, di mana salahnya? Kau Nggak jawab ada. apa arti buah huldi? Cari-cari pengaduan kau. Sekarang kami nanya dari tadi Aku tadi kejadian tanya, 217 tadi belum Anda di jawab mana dengan baik, Bang Ando. Allah Subhanahu wa taala memberi nama Adam. Anda nggak bisa belum jawab. Anda belum menjawab jawab dengan pertanyaan dalil yang bagaimana Anda menista Anda loh. bisa bertanya Ayat Quran gitu. kau lecehkan loh sama blender tadi. Anda nggak usah kau besar-besarkan loh. Kau tadi bilang surat apa kau tadi? Kau tadi bilang Ya. surat apa? Aku Kau tadi menguji bilang kau. surat apa? Anjo. Kau bilang surat apa tadi? Surat Kamu Boleh. jawab dulu. Kali gaya kau. Itu itu penistaan ketika Adam dan Hawa itu kan dia mati. Tiba-tiba umat Kristen membludak banyak gitu ya. Ada sampai kelah kepada Anzo. Kalau Anzo udah punya bini kan punya anak lagi tuh. Kira-kira itu dari keturunan siapa? Sedangkan Adam udah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Siapa yang Artinya semua manusia akhirnya jatuh dalam dosa, Bang. lah, apa hubungannya? Sekarang aku mau menanyakan sama Anzo, definisi mati itu seperti apa? Apakah Iya. berpisah roh dengan jasad atau gimana gitu? Mati rasa atau mati rohani? kutu? Di dalam Mati rohani. Alkitab, di dalam Bible mengatakan mati itu bisa mati secara jasmani, juga rohani. bisa mati secara Rohani. rohani. Adam ini mati secara apa dia? Rohana. Rohana, Siti Rohana. Adam dan Hawa mati secara apa, Anzo? Ya udahlah, kalian ini memang nggak bisa diskusi. Jual martabak Kau yang aja. nggak bisa diskusi banyak kali cerita kau. Mindset Kau tadi Kita ditanya sapa dulu, malah kita kasih sapa dulu ayat tamu palsu. kita ini. Selamat sore Bang Mulia. Bang Halo, Mulia, selamat Bang Mulia. Selamat sore. Islam apa Kristen Bang? Bukan, saya Islam. Oh, Islam. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mau beli martabak ya, Bang? Ini aku dengar dulu nih, baru masuk Bang. Coba nanti saya klarifikasi Kak Bang ya. Seharusnya Abang mendengar di bawah dulu, simak, nanti udah dapat poin baru naik, begitu Bang. Ya. Ini ada lagi yang mau naik soalnya Bang. Nggak apa-apa ya, Gantian di bawah aja dulu dulu. Bang ya, mendengar Yaudahlah, di bawah aku ya. izin pamit ya. Mana kau? Bang Kemana Sinar. kau? Hei. Lah, Kemana kau lari Bang kau? Anzo? Hei, belum beres ini. Udah, Martabak. aku kasih, aku Martabaknya. tanya dua Martabak, pertanyaan, hei. nggak bisa Siap. jawab gitu loh. Martabak, mana? Udah siap. Buat PR-ku ya, buat PR ya. Kali kau nggak Blender ya. dibayar kau. PR Buat katanya blender. Bang Len. Buat PR ya, kau cari. Jangan nangis kau. Aku udah mau Martabak pulang. cuma ini. hei. Kau cari di mana Allah memberi Bang nama. Anzo, dengerin tuh kata itu Teti. Anzo lama sabak tani gitu katanya. Jangan turun dulu Udahlah. Bang, biar aku aja yang punya PR Bang. Oh.
Dia aja ngelarang nggak boleh, jangan turun dulu. Enggak, dia Iya. nggak. Aku jawab, tanya 2 kali nggak dijawab. Lah, Males banyak juga sama kali dia. gaya kau. Tanya 2 kali. Itu buktinya, Henjo. Buktinya ketika aku mengatakan surah Abata, kau itu tidak Itu kau memahami melakukan kitab kami. pelecehan. Mana ada Itu Quran surat akhirnya begitu? kau kena tipu. Karena Seharusnya kamu jujur, bilang nggak ada kau hanya surat mencari itu kesalahan. gitu. Kalau Tadi kamu memang aku dengarnya seorang Abasa tadi apologet. dengarnya. Bang Anjo, Dengarnya Abasa. kalau Bang Anjo benar-benar seorang apologet, seharusnya begini jawabannya. Mana ada surat Abata gitu. Loh, aku kan tadi pertama udah bilang begitu. Tapi dia bilang otot ada. Pak, orang dia nyari tadi sempat nyari. Kamu kan Bang Sersing, sedangkan Aku dengar Abasa. Ternyata Bencret kau kan? sedangkan sedangkan ketika kamu membawakan isi kitab kamu salah dikit aja kami bisa tahu begitu. Bang Blender bisa tahu. Abata yang keluar Al-Baqarah 125. Itu artinya kau Makanya kena dia- prank dia kan? udah- Itulah kalau nggak bisa menguasai kitab kamu itu berarti kau mencari memain-mainkan kesalahan. kitabmu. Gitu loh, Bukan bahaya. main-mainkan, itu ngetes kamu apakah kamu benar-benar seorang Lari kau, apologet lari. atau bukan. Dari dia. Ya, teman-teman di bawah yang naik ajukan permintaan naik yang Kristen aja ya, karena kursi kita tinggal 1 ya. Iya. Maaf ya. Buat teman-teman muslim di bawah, mohon maaf. Ini kalau bisa- Ahmed ini Islam apa Kristen nih? Iya, dari tadi dia nih. Ya, Ahmed. Selamat sore, kok Bang Ahmed. Kepalanya botak ya. Halo, selamat sore, Bang Ahmed. Selamat sore. Halo bang. Ya, Suaranya Bang Ahmed kurang jelas. halo Bang Ahmed. Bang Ahmed, ni hao ma? Ni hao ma? Li dong se xing qiu ma? Xing xue. Enggak, Bang Ahmed ini Islam Kristen. Saya Kristen. Oh Kristen. Nah, hayya, li dong se xiang xiang ma ling seng.